Suami tinggalkan surat, buka brankas dan pergi dari rumah secepatnya. Sebelum ia meninggal, ternyata selama ini keluarganya merencanakan sesuatu agar kuasai harta kami. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari-hari ini terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Sudah 10 hari sejak Mas Bisma meninggalkan aku untuk selamanya. Namun setiap pagi ketika aku bangun, naluriku masih saja mengharapkan untuk mencium aroma kopi kesukaannya yang selalu memenuhi rumah kami yang dulu penuh tawa. Kamar tidur kami terasa begitu luas dan hampa tanpa kehadirannya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lemari pakaiannya yang masih berisi kemeja-kemeja rapi yang kusetrika sendiri untuknya. Kenapa harus begitu cepat, Mas? Bisikku lirih, suaraku parau karena terlalu banyak menangis di malam hari. Kau janji akan sembuh. Janji akan menemaniku melihat Lia lulus kuliah nanti. Pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang memaksaku untuk bangun dan membereskan meja kerjanya. Sesuatu yang selama ini kunindari karena terlalu menyakitkan. Meja jati antik itu adalah hadiah dariku untuk ulang tahunnya yang ke-45. Tempat dia menghabiskan banyak waktu merancang proyek-proyek arsitektur yang membuatnya terkenal. Dengan langkah gontai, aku mendekati meja itu. Jemariku menelusuri setiap sudutnya yang sudah usang dimakan waktu. Baiklah, Mas, kataku pada bayangannya yang kuduga ada di sudut ruangan. Sudah waktunya untuk aku memberanikan diri, bukan? Laci pertama berisi sketsa-sketsa bangunan dan kalkulator ilmiah yang selalu dia bawa kemana-mana. Laci kedua berisi surat-surat penting dan dokumen-dokumen properti. Tapi ketika aku membuka laci ketiga, yang paling bawah, hatiku berdesir kencang. Di balik tumpukan surat lama dan album foto usang, ada selembar kertas kuning yang dilipat rapi dengan namaku tertulis di sampulnya dalam tulisan tangannya yang khas. Tanganku gemetar tak karuan saat mengambilnya. Dinda, sayangku, demikian awal surat itu, dan sudah cukup membuat air mataku mengalir deras. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu lagi. Maafkan suamimu yang lemah ini karena harus pergi lebih dulu. Aku terisak, membayangkan dia menulis ini sambil menahan sakit, mengetahui ajalnya sudah dekat. Ada satu hal yang harus kau lakukan sekarang, Dinda. Buka brankas di kamar kita dan pergi dari rumah secepatnya. Jangan tanya mengapa. Percayalah padaku seperti kau selalu percaya selama ini. Ini penting, Dinda. Aku mohon. Kata, aku mohon. Itu seperti pukulan telak di dadaku. Selama 10 tahun pernikahan kami, Mas Bisma tidak pernah sekalipun menggunakan kata itu padaku. Dia selalu percaya diri, tegas, dan tahu apa yang dia inginkan. Apa yang membuatnya sampai harus memohon? Dengan langkah terhuyung-huyung, aku berjalan menuju brankas kecil di sudut kamar kami yang selama ini kami gunakan untuk menyimpan dokumen penting dan beberapa perhiasan warisan keluarga. Jari-jariku yang dingin memutar kombinasi angka, tanggal pernikahan kami yang selalu dia ingat bahkan dalam kondisi terparahnya sekalipun. Bismillah, bisikku ketika pintu brankas itu terbuka. Di dalamnya, selain tumpukan dokumen dan kotak perhiasan biasa, ada sebuah amplop coklat tebal dengan tulisan tangannya yang semakin tidak stabil. Baca ini, lalu pergilah. Aku mendekap amplop itu erat-erat, merasakan getaran aneh seolah Mas Bisma berdiri di belakangku, memeluk bahuku yang menggigil. Apa yang terjadi, Mas? Apa yang selama ini kau sembunyikan dariku? Tanyaku pada ruangan yang sunyi, berharap ada jawaban yang datang dari langit-langit kamar. Tiba-tiba, telepon rumah berdering, membuatku nyaris terjatuh. Suara Paman Ronald, kakak tertua Mas Bisma, terdengar di seberang sana. Dinda, kami akan datang siang nanti. Ada urusan penting tentang warisan Bisma yang harus kita bicarakan. Nada suaranya yang biasanya hangat, kali ini terdengar datar dan dingin. Sebuah firasat buruk menggelayuti hatiku. Sekarang aku mengerti mengapa Mas Bisma memintaku pergi. Dia tahu sesuatu yang selama ini tidak berani dia katakan padaku. Dia sedang melindungiku dari sesuatu, atau seseorang. Aku terduduk lemas di lantai, masih memegang erat amplop coklat itu.
Suara Paman Ronald di telepon tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuat naluriku sebagai seorang istri berteriak keras. "Tenang, Dinda, tenang," kataku pada diri sendiri sambil menarik napas dalam-dalam. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu, khawatir akan menemukan sesuatu yang tidak siap kuhadapi. Isinya membuatku semakin bingung. Ada surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris, beberapa fotokopi catatan medis, dan yang paling mencengangkan, bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening beberapa anggota keluarga Mas Bisma ke rekening yang tidak kukenal. Di sudut kertas transfer itu, dengan tulisan tangan yang goyah namun masih bisa kubaca, Mas Bisma menulis, "Mereka mengira aku tidak tahu. Tapi aku sudah mencurigai rencana mereka sejak lama." "Rencana apa, Mas?" bisikku, membayangkan wajahnya yang tulus dan bijaksana. "Kenapa kau tidak cerita padaku saat itu juga?" Sebuah kertas kecil tercecer dari tumpukan dokumen. Tulisan di sana lebih pendek namun lebih mengerikan. "Mereka ingin menyatakan aku tidak waras, Dinda, agar wasiat ini bisa dibatalkan. Mereka sudah menyuap dokter, menyiapkan saksi-saksi. Kau dalam bahaya jika tetap di rumah setelah aku pergi." Aku memeluk surat-surat itu erat-erat, merasa seolah Mas Bisma sedang memelukku dari alam lain. Air mata mengalir deras di pipiku. Selama ini, di balik senyuman dan kunjungan rutin mereka, ternyata tersimpan niat busuk. Aku teringat bagaimana Paman Ronald selalu menawarkan bantuan mengurus dokumen-dokumen hukum saat Mas Bisma dirawat. Aku teringat senyum tipis Bibi Sandra yang sering membuatku tidak nyaman. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi lagi. Suara Tante Maya, adik perempuan Mas Bisma, terdengar dari luar. "Dinda, aku tahu kau ada di dalam. Tolong buka pintu." Suaranya terdengar panik. Aku ragu-ragu, mengingat pesan Mas Bisma untuk segera pergi. Tapi Tante Maya selalu baik padaku, berbeda dengan yang lain. "Dinda, cepat," teriaknya lagi. "Mereka akan datang lebih awal. Ronald tahu kau menemukan sesuatu." Dengan jantung berdebar kencang, aku membuka pintu. Tante Maya langsung masuk dan memelukku erat. "Aku baru saja mendengar percakapan mereka," katanya, napasnya tersengal-sengal. "Ronald dan Sandra akan datang dengan pengacara mereka. Mereka berencana membawamu ke rumah sakit jiwa dengan alasan kau tidak stabil sejak Bisma meninggal." Tapi ini gila," kataku, masih tidak percaya. "Mereka tidak bisa melakukan itu." "Mereka bisa, Dinda." Tante Maya memegang bahuku, matanya penuh ketakutan. "Mereka sudah menyiapkan segalanya. Dokter yang sudah disuap, surat pernyataan dari beberapa tetangga yang mengatakan mereka sering mendengar kau mengigau memanggil-manggil Bisma." Aku menggigil, menyadari betapa berbahayanya situasi ini. "Apa yang harus kulakukan, Tante?" "Mas Bisma bilang aku harus pergi." "Dengarkan kakakmu," katanya tegas. "Pergilah sekarang. Aku akan menahan mereka di sini. Bawa semua dokumen itu dan pergi melalui pintu belakang." Dia menatapku dalam-dalam. "Dinda, kau harus kuat. Bisma selalu bilang padaku bahwa kau lebih kuat dari yang kau kira. Sekarang buktikanlah." Dengan tangan masih gemetar, aku mengemasi tas ransel dengan dokumen-dokumen penting dan beberapa barang berharga. Tante Maya membantu dengan cepat. Wajahnya tegang setiap kali mendengar suara mobil lewat. "Ada satu hal lagi," katanya sambil memberikan sebuah kunci. "Ini kunci apartemen temanku di Surabaya. Alamatnya sudah kutulis. Tinggal di sana sampai semuanya aman." Aku memeluknya erat. "Terima kasih, Tante. Tapi kenapa kau membantuku? Bukankah ini berarti kau melawan keluarga sendiri?" Dia tersenyum getir. "Keluarga? Mereka sudah lama bukan keluarga bagiku, Dinda. Bisma adalah kakak tersayangku, dan aku tahu dia ingin apa yang terbaik untukmu. Sekarang pergilah." Saat aku berjalan keluar melalui pintu belakang, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan air mata sedih, melainkan air mata tekad. Untuk Mas Bisma, untuk pernikahan kami, dan untuk kebenaran, aku harus kuat menghadapi semua ini. Dengan tas ransel berisi dokumen-dokumen penting terhuyung di punggungku, aku menyusuri jalan sempit di belakang rumah yang dulu selalu kupakai untuk jalan-jalan sore bersama Mas Bisma.
Setiap langkah terasa berat, bagai menginjak pecahan kaca yang menusuk hingga ke relung hati terdalam. Aku terus memandang ke belakang, paranoid bahwa ada yang mengikutiku, bahwa Paman Ronald dan kroni-kroninya sudah mengepungku dari segala penjuru. Hanya sampai halte bus tua di ujung jalan, bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar kencang tak karuan. Kau bisa melakukan ini, Dinda. Untuk Mas Bisma. Sesampainya di halte yang sudah lapuk dan sepi itu, aku bersembunyi di balik papan iklan yang terkelupas, menarik napas dalam-dalam sebelum memberanikan diri membuka tas dan memeriksa kembali isi amplop coklat yang kubawa. Angin sore yang semestinya sejuk terasa menusuk tulang. Tanganku masih gemetar saat mengeluarkan kertas-kertas yang mungkin akan menyelamatkan hidupku, atau justru menjerumuskanku lebih dalam. Surat wasiat itu jelas dan tegas, ditandatangani oleh Mas Bisma di hadapan Notaris Indah Lestari, SH, tepat 3 bulan sebelum dia meninggal. Semua harta, termasuk rumah yang baru saja kutinggalkan, deposito, saham, dan investasi lainnya, diwariskan sepenuhnya kepadaku. Tidak ada pembagian untuk keluarga besarnya, tidak ada yang diberikan kepada siapapun, kecuali sebuah pesan khusus. Untuk adikku Maya, aku titipkan sebuah album kenangan kita semasa kecil. Ia tahu isi dan maksudku. Apa maksudmu ini, Mas? Gumamku, mencoba memahami setiap kata yang ditulis suamiku. Kenapa khusus untuk Tante Maya? Apakah ada pesan rahasia dalam album itu? Lalu, mataku tertuju pada surat keterangan dokter yang membuat nafasku tercekat. Dr. Hendra Wijaya, SPKJ, dengan tegas menyatakan bahwa meski sedang menjalani pengobatan untuk penyakit fisiknya, Mas Bisma berada dalam keadaan mental yang sehat dan sadar penuh saat membuat wasiat. Bahkan ada catatan tambahan dengan stempel rumah sakit. Pasien secara khusus meminta surat ini dibuat sebagai antisipasi klaim tidak waras dari pihak tertentu. Dari awal kau sudah tahu, ya Mas? Bisikku, air mata menetes membasahi kertas itu. Kau sudah tahu mereka akan berbuat curang. Tapi yang paling mencengangkan adalah laporan transfer bank yang dilampirkan. Ada setidaknya 5 transfer besar dari rekening Paman Ronald, Bibi Sandra, dan beberapa sepupu ke rekening yang atas nama Dr. Arif Gunawan, seseorang yang tidak pernah kudengar Mas Bisma sebut sebelumnya. Di marin kertas itu, dengan tinta merah, Mas Bisma menulis, mereka membayar pakar untuk menyatakan aku tidak kompeten secara mental. Dinda, kau harus menghubungi Notaris Lestari secepatnya. Dia memiliki semua rekaman percakapan kita. Tiba-tiba, telepon genggamku bergetar. Aku nyaris menjerit kaget. Nomor yang tidak kukenal. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. Dinda? Ini Bu Indah, notaris suamimu. Suara di seberang sana terdengar tegas namun khawatir. Aku baru saja menerima telepon dari kakak iparmu, Ronald. Dia meminta salinan surat wasit asli dengan alasan untuk keperluan administrasi. Jangan berikan padanya. Desakku, suara bergetar. Mas Bisma memintaku untuk menghubungi ibu. Ada sesuatu yang terjadi. Aku tahu, katanya, suara rendah. Bisma sudah memperingatkanku tentang ini. Di mana kau sekarang? Kau tidak boleh di rumah. Aku sudah pergi. Tante Maya yang membantuku. Aku memandang sekeliling, masih waspada. Ibu, apa yang harus kulakukan? Mereka berencana, mereka ingin memaksaku ke rumah sakit jiwa. Dengarkan baik-baik, Dinda. Suara Bu Indah menjadi sangat serius. Pergi ke kantorku sekarang. Alamatnya ada di kartu namaku yang pasti disimpan Bisma dalam amplop itu. Aku akan menunggumu di sini. Jangan kemana-mana lagi. Dan jangan percaya pada siapapun, kecuali Maya. Sampai jumpa di sana, Bu, kataku, suara hampir tak terdengar. Setelah menutup telepon, aku merogoh tas sekali lagi dan menemukan kartu nama Notaris Indah Lestari yang terselip di antara kertas-kertas. Tapi yang juga kutemukan adalah selembar foto lama, foto Mas Bisma dan aku di hari pernikahan kami, tersenyum bahagia tanpa tahu bahwa 10 tahun kemudian, kami akan berpisah oleh maut dan dikhianati oleh orang-orang yang kami percaya. Kenapa, Mas? Bisikku pada foto itu, jemari mengusap wajahnya yang tersenyum. Kenapa mereka melakukan ini? Apa karena harta? Atau ada sesuatu lain yang tidak ku ketahui?
Aku melipat kembali semua dokumen itu dengan hati-hati, menyimpannya di bagian terdalam tas. Langkah kakiku kini lebih pasti menuju jalan raya untuk mencari taksi. Pertempuran belum dimulai, tapi aku sudah bisa mendengar genderang perangnya. Dan untuk Mas Bisma, aku tidak akan lari lagi. Aku akan menghadapi semua ini, dengan kebenaran sebagai senjataku dan kenangan cinta kami sebagai perisai. Taksi yang kunaiki meluncur pelan di antara kemacetan ibu kota. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Aku terus memandangi kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Pengemudi taksi yang ramah mencoba mengobrol, tapi aku hanya membalas seperlunya. Pikiran masih dipenuhi oleh pengkhianatan yang baru saja kusadari. Kantor notaris di Jalan Merdeka, ya Bu? Tanya sopir itu untuk kedua kalinya. Sepertinya curiga dengan kegelisahanku. Iya. Terima kasih, jawabku singkat, jari-jari mencekam tas ransel erat-erat. Saat taksi berhenti di lampu merah, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah mobil hitam yang familiar. Mobil Paman Ronald. Jantungku berhenti berdetak. Apakah ini kebetulan? Atau mereka sudah menemukanku? Apa ada jalan lain ke Jalan Merdeka? Tanyaku pada sopir, suara bergetar. Sopir itu menatapku melalui kaca spion. Alis berkerut. Kenapa, Bu? Ada masalah? Tolong, pintaiku. Aku tidak ingin bertemu seseorang. Dia mengangguk pengertian, lalu tiba-tiba membelokkan kemudi ke kanan, mengambil jalur alternatif melalui ganggang sempat yang tidak kukenal. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Mas Bisma, bimbinglah aku. Sesampainya di kantor notaris, seorang sekretaris muda langsung membawaku ke ruang kerja belakang. Bu Indah Lestari, seorang wanita parubaya dengan kacamata frameles dan sorot mata tajam, sedang berdiri di depan jendela, terlihat cemas. Dinda, sapanya sambil menyambutku dengan pelukan singkat. Aku sudah menunggumu. Duduklah. Ruangan itu nyaman, dipenuhi buku hukum dan sertifikat berbingkai. Tapi aku tidak bisa tenang. Bu Indah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keluarga Mas Bisma melakukan ini? Bu Indah menghela napas, lalu mengambil sebuah berkas dari laci mejanya. Bisma sudah mencurigai ini sejak 6 bulan yang lalu. Dinda, saat penyakitnya mulai parah, Ronald dan Sandra mulai sering mengunjunginya, bukan untuk menjenguk, tapi untuk membujuknya mengubah wasiat. Dia membuka berkas itu, menunjukkan beberapa dokumen. Mereka berargumen bahwa sebagai istri tanpa keturunan, kamu tidak berhak atas seluruh harta Bisma. Menurut mereka, harta itu harus kembali ke keluarga besar. Tapi itu tidak adil, protesku, suara meninggi. Rumah dan sebagian besar kekayaan itu hasil kerja keras kami berdua. Mas Bisma yang membangun bisnis dari nol, dan aku yang mendukungnya sepanjang perjalanan. Aku tahu, sayang, Bu Indah berkata lembut, tapi mereka punya rencana yang lebih jahat. Mereka menyuap 2 perawat di rumah sakit untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Bisma sering mengigau dan tidak sadar akan keputusannya. Dia menunjuk ke sebuah nama dalam dokumen. Dan yang lebih berbahaya, mereka sudah menghubungi Dr. Arif Gunawan, seorang psikiater yang dikenal bisa diatur, untuk menyatakan bahwa kamu menderita gangguan stres pasca kematian yang membuatmu tidak kompeten mengelola harta warisan. Aku terduduk lemas. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, rencana mereka adalah menyatakan baik Mas Bisma maupun aku tidak waras, agar mereka bisa menguasai segalanya. Tepat, jawab Bu Indah dengan wajah serius. Dan yang paling mengkhawatirkan, mereka sudah mengajukan permohonan pengampuan atas dirimu ke pengadilan. Sidang pertamanya minggu depan. Minggu depan, ulangku, kaget. Tapi Mas Bisma baru 10 hari meninggal. Bagaimana mereka bisa sekejam itu? Inilah yang Bisma khawatirkan, katanya sambil memberikan segelas air. Itu sebabnya dia memintamu pergi dari rumah. Jika kamu berada di rumah saat surat panggilan pengadilan datang, mereka bisa meminta penahanan sementara dengan alasan perlindungan. Aku meminum air itu, tangan masih gemetar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bu Indah duduk di depanku, tatapannya penuh keyakinan. Pertama, kita harus mengamankan semua bukti yang Bisma tinggalkan. Kedua, kita perlu mengumpulkan saksi-saksi yang bisa mendukung kita.
Dan ketiga, dia berhenti sejenak. Kita harus menemukan Dr. Hendra Wijaya, psikiater yang menyatakan Bisma waras. Dia menghilang sejak 2 minggu yang lalu. Menghilang. Aku merasa semakin terpojok. Apakah keluarga Mas Bisma sudah menyakitinya? Kita tidak tahu, jawab Bu Indah sambil menggeleng. Tapi tanpa kesaksian Dr. Hendra, posisi kita akan lemah. Keluarga Ronald akan menggunakan pakar mereka, Dr. Arif, untuk menyatakan wasiat itu tidak sah. Tiba-tiba, telepon Bu Indah berdering. Setelah mendengarkan beberapa saat, wajahnya pucat. Terima kasih atas informasinya, katanya singkat sebelum menutup telepon. Itu adalah kontakku di pengadilan, jelasnya dengan suara bergetar. Ronald dan pengacaranya baru saja mengajukan permohonan darurat untuk membekukan semua aset Bisma, termasuk rekening bankmu, dengan alasan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak kompeten secara mental. Aku menangis, tidak bisa lagi menahan kepedihan dan kemarahan. Ini tidak benar, Bu Indah. Aku tidak gila. Aku hanya berduka karena kehilangan suamiku. Bu Indah memelukku erat. Aku tahu, sayang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menangis. Sekarang waktunya untuk bertarung. Bisma mempercayaiku untuk melindungimu, dan itulah yang akan kulakukan. Dia mengangkat kepalaku, memastikan mataku bertemu dengan matanya. Dengarkan, Dinda. Kita akan menghadapi ini bersama. Tapi kau harus kuat. Lebih kuat dari yang kau kira. Dia berjalan ke mejanya dan mengambil sebuah kunci. Ini kunci apartemen kosong di lantai atas gedung ini. Tinggallah di sini untuk sementara. Jangan kemana-mana. Aku akan mengurus semua dokumen pengadilan. Saat aku menerima kunci itu, aku teringat pesan terakhir Mas Bisma. Dia tahu semua ini akan terjadi. Dia tahu aku akan menghadapi pertempuran ini sendirian. Tapi yang tidak dia tahu adalah bahwa kesedihanku telah berubah menjadi tekad baja. Mereka mengira aku hanya seorang janda lemah yang mudah dijatuhkan, kataku dengan suara yang tiba-tiba tegas. Mereka pikir karena aku tidak punya anak, tidak ada yang akan membelaku. Tapi mereka lupa satu hal, aku adalah istri Bisma. Dan dia sudah mengajariku untuk tidak pernah menyerah. Bu Indah tersenyum bangga. Sekarang itulah wanita yang Bisma ceritakan padaku. Saat matahari terbenam di balik jendela, aku berdiri menghadap kota yang mulai diselimuti kegelapan. Keluarga besar Mas Bisma mungkin sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Tapi mereka tidak tahu bahwa seorang wanita yang berduka bisa berubah menjadi pejuang yang paling tangguh. Dan pertempuran untuk kebenaran baru saja dimulai. 3 hari berlalu sejak aku tinggal di apartemen sementara di atas kantor notaris. Kesepian dan kecemasan mulai menggerogoti pikiranku. Setiap dering telepon atau ketukan pintu membuat jantungku berdebar kencang. Bu Indah telah mengajukan keberatan atas permohonan pengampuan tersebut, namun tekanan dari keluarga Mas Bisma semakin menjadi-jadi. Pada pagi hari keempat, telepon genggamku berdering. Aku hampir tidak mau mengangkatnya, tapi melihat nomor Tante Maya di layar. Dinda, suaranya berbisak khawatir. Ronald mengadakan pertemuan keluarga besar hari ini di rumah Bisma. Dia bilang ini untuk mendoakan Bisma, tapi aku tahu ini jebakan. Kau harus hadir. Aku tidak bisa, Tante, jawabku gemetar. Bu Indah melarangku bertemu mereka tanpa pengacara. Mereka sudah merencanakan sesuatu, Dinda. Suara Tante Maya semakin panik. Aku mendengar Ronald berbicara dengan pengacaranya tadi pagi. Jika kau tidak hadir, mereka akan menggunakan itu sebagai bukti bahwa kau mengisolasi diri dan tidak stabil secara mental. Setelah berkonsultasi singkat dengan Bu Indah melalui telepon, dengan berat hati aku memutuskan untuk hadir. Tapi aku akan membawa pengawal yang Bu Indah sediakan, kataku pada Tante Maya. Mereka akan menunggu di luar. Sore itu, ketika aku tiba di rumah yang dulu penuh kebahagiaan, dadaku sesak. Rumah yang seharusnya menjadi pelindungku kini terasa seperti sangkar berbahaya. 2 orang pengawal yang dikirim Bu Indah, pria berpakaian preman tapi dengan sorot mata waspada, berdiri di dekat pintu gerbang. Kami akan di sini, Ibu Dinda, kata salah satunya. Jika ada yang tidak beres, berteriak atau kirim pesan singkat.
kami akan langsung masuk. Menghela napas dalam, aku membuka pintu depan. Suasana di dalam membuatku merinding. Keluarga besar Mas Bisma sudah berkumpul di ruang tamu. Paman Ronald duduk di kursi favorit almarhum suamiku, Bibi Sandra dengan tatapan sinis, serta sepupu-sepupu yang biasanya jarang muncul, semuanya hadir dengan wajah serius. Ah, akhirnya Dinda datang. Sambut Paman Ronald dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kami mulai khawatir kau tidak bisa hadir karena kondisimu. Apa maksudmu dengan kondisiku, Paman? Tanyaku langsung, mengambil posisi berdiri di tengah ruangan. Aku tidak mau duduk, tidak mau menunjukkan keraguan-raguan. Bibi Sandra menyela sebelum Ronald menjawab, kami tahu kau sedang berduka berat, Dinda. Tapi kau harus memahami, sebagai keluarga Bisma, kami punya tanggung jawab moral untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya menurut siapa, Bibi? Tantangku, suara lebih tegas dari yang kukira. Menurut wasiat sah Mas Bisma yang menyatakan aku sebagai satu-satunya ahli waris. Paman Ronald berdiri, mencoba mengambil alih pembicaraan. Dinda, sayang, duduklah. Mari kita bicara sebagai keluarga. Dia melangkah mendekat, tapi aku mundur selangkah. Kita bukan keluarga, Paman, kataku dingin. Keluarga tidak akan berusaha menyatakan seorang janda yang sedang berduka sebagai orang tidak waras. Suasana ruangan langsung tegang. Beberapa sepupu menundukkan malu, tidak berani menatapku langsung. Kau melihat, bisik Bibi Sandra pada Paman Ronald. Dia sudah berubah. Paranoid. Ini jelas tanda ketidakstabilan mental. Aku bukan paranoid, Bibi. Aku waspada, sahutku. Dan aku tahu persis rencana kalian. Menyuap perawat, menghilangkan dokumen, bahkan menyewa psikiater untuk menyatakan baik Mas Bisma maupun aku tidak waras. Paman Ronald tertawa getir. Oh Dinda, kau benar-benar berimajinasi tinggi. Mungkin memang lebih baik kau dirawat untuk sementara waktu, untuk kebaikanmu sendiri. Tante Maya yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Cukup, Ronald. Kau dan Sandra sudah keterlaluan. Bisma would be ashamed of you both. Kau tidak punya hak bicara di sini, Maya. Hardik Bibi Sandra. Kau selalu memihak orang luar daripada keluarga sendiri. Aku memihak kebenaran, balas Tante Maya dengan suara mengguntur. Dan kebenarannya adalah kalian ingin merampas harta yang bukan hak kalian. Pertengkaran pun meledak. Aku berdiri di tengah-tengah, menyaksikan keluarga yang dulu terlihat rukun kini saling meneriakkan tuduhan dan kecaman. Beberapa sepupu mulai memihak Tante Maya, yang lain tetap mendukung Paman Ronald. Tiba-tiba, Paman Ronald mengangkat suara. Dengar. Semua dengarkan. Ruangan kembali senyap. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian yang tak lagi disembunyikan. Baik, kalau begitu begini saja, Dinda. Kami tawarkan kesepakatan. Kau bisa tetap tinggal di rumah ini, dengan tunjangan bulanan yang cukup. Tapi semua aset lainnya, perusahaan, saham, deposito, harus diserahkan pada keluarga. Dengan begitu, kami tidak perlu membawa ini ke pengadilan dan mempermalukan semua pihak. Aku memandangi setiap wajah di ruangan itu satu persatu. Beberapa menatapku dengan iba, beberapa dengan keserakahan terbuka, beberapa lainnya dengan rasa malu. Jadi inilah rencana kalian, kataku pelan. Memerasku dengan ancaman pengampuan. Ini bukan pemerasan, Dinda, sahut Bibi Sandra. Ini kompromi. Sebagai istri tanpa keturunan, kau tidak berhak atas segalanya. Saat itulah kemarahanku akhirnya meluap. Tahukah kalian siapa yang membangun semua ini? Teriakku, suara menggema di ruangan yang senyap. Aku dan Bisma. Kami mulai dari nol. Kalian pikir kami lupa bagaimana dulu kalian menertawakan kami ketika kami meminjam uang untuk memulai usaha? Kalian pikir kami lupa bagaimana kalian menolak membantu ketika Bisma sakit dan butuh biaya pengobatan? Aku menunjuk ke arah Paman Ronald. Dan kau, Paman. Bisma pernah bilang, kau malah menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi ketika kami butuh. Sekarang kau ingin mengambil semua hasil jerih payah kami. Tangis mulai mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kelemahan,
melainkan kemarahan yang terpendam lama. Keluarga? Aku menggeleng, tersenyum getir. Kalian bukan keluarga. Keluarga sejati sudah pergi 10 hari yang lalu. Dan wasiatnya adalah bukti cinta terakhirnya untuk melindungiku dari kalian. Aku berjalan menuju pintu, lalu berbalik untuk terakhir kalinya. Sampaikan pada pengacara kalian, aku siap bertemu di pengadilan. Aku akan pertaruhkan segalanya untuk membuktikan bahwa wasiat suamiku sah. Dan untuk membongkar semua kebohongan dan kelicikan kalian. Sebelum mereka sempat membalas, aku membuka pintu dan keluar. 2 pengawal segera menyambutku, melindungi berjalan menuju mobil. Bagaimana, Ibu? Tanya salah satunya. Mereka persis seperti yang Mas Bisma peringatkan. Jawabku, suara masih bergetar tapi penuh keyakinan. Sekarang aku tahu yang kuhadapi. Dan aku siap. Saat mobil membawaku pergi, aku melihat Tante Maya berdiri di jendela, memberikan anggukan kecil penuh arti. Setidaknya masih ada 1 orang yang bisa dipercaya. Pertempuran akan segera dimulai, dan kali ini, aku tidak akan mundur. Mobil meluncur menjauh dari rumah yang kini terasa asing. Jantungku masih berdebar kencang seperti baru saja menyelesaikan pertempuran. Pengawal di sampingku, Pak Rudi, menatapku dengan perhatian melalui kaca spion. Ibu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya tenang namun penuh perhatian. Aku mengangguk, meski sebenarnya seluruh tubuhku gemetar. Mereka bahkan tidak menyembunyikan niat jahat mereka lagi. Gumamku, masih terpana oleh keberanian mereka yang terang-terangan. Terkadang, ketika orang merasa berkuasa, mereka lupa untuk bersikap sopan, balas Pak Rudi bijaksana. Tapi Bu Indah sudah memperkirakan ini. Dia menunggumu di apartemen dengan informasi baru. Sesampainya di apartemen, Bu Indah sudah menungguku dengan wajah serius. Dia membawa setumpuk dokumen dan sebuah laptop. Dinda, duduklah, sapanya, matanya penuh kekhawatiran. Aku sudah menerima salinan permohonan pengampuan mereka. Isinya lebih buruk dari yang kita duga. Dia membuka sebuah berkas di meja. Mereka tidak hanya mengklaim kamu tidak stabil secara mental, tapi juga menuduh kamu mengisolasi Bisma selama masa sakitnya dan memanipulasinya untuk mengubah wasiat. Itu tidak benar, protesku, merasa sakit hati. Aku merawat Mas Bisma dengan sepenuh hati. Mereka yang jarang menjenguk. Aku tahu, sayang, Bu Indah menghela napas. Tapi mereka punya saksi. Seorang perawat yang mengaku melihat kamu memberi obat berlebihan pada Bisma, dan tetangga yang mendengar kamu berteriak padanya. Air mataku mulai mengalir lagi. Mengapa mereka melakukan ini? Uang benar-benar bisa membuat orang menjadi monster seperti ini. Bu Indah memegang bahuku. Dengarkan, Dinda. Situasinya semakin berbahaya. Mereka sudah mengajukan permohonan izin untuk membawamu untuk pemeriksaan kesehatan jiwa paksa. Jika hakim menyetujuinya, mereka bisa membawamu kapan saja. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil langkah drastis, jawab Bu Indah tegas. Kamu harus menghilang untuk sementara waktu. Menghilang? Ulangku, tidak percaya. Iya. Kita perlu waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti balasan dan menemukan Dr. Hendra. Selama kamu masih bisa mereka jangkau, posisimu rentan. Dia membuka laptop dan menunjukkan sebuah lokasi di peta. Ini rumah saudaraku di Malang. Sangat terpencil, tidak ada yang tahu. Kamu bisa tinggal di sana selama beberapa minggu. Aku tidak tahu, Bu Indah, raguku. Bukankah ini seperti mengakui bahwa aku bersalah? Ini bukan tentang mengakui kesalahan, Dinda, sahutnya. Ini tentang strategi. Kadang-kadang kita harus mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh. Tiba-tiba, telepon Bu Indah berdering. Setelah mendengarkan beberapa saat, wajahnya pucat. Mereka tahu kamu di sini, bisiknya setelah menutup telepon. Seseorang memberitahu mereka, kamu harus pergi sekarang. Panik, aku mulai mengemasi barang-barang dengan gemetar. Tapi bagaimana dengan persidangan? Bagaimana dengan... Serahkan padaku, potong Bu Indah. Yang penting sekarang adalah keselamatanmu. Jika mereka berhasil membawamu untuk pemeriksaan paksa,
Mereka akan menyatakan kamu tidak waras dan mengunci kamu di rumah sakit jiwa. Dia memberiku sebuah tas kecil berisi uang tunai, ponsel baru, dan dokumen-dokumen palsu. Gunakan namamu yang lain, Diana. Jangan hubungi siapapun kecuali aku dari telepon ini. Pak Rudi yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Saya akan mengantarkan ibu ke stasiun. Lebih aman menggunakan kereta daripada pesawat. Dalam waktu 15 menit, kami sudah meluncur menuju stasiun. Aku duduk di kursi belakang dengan hati berdebar, terus memandangi kaca spion untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Jangan khawatir, Ibu, kata Pak Rudi mencoba menenangkan. Kami sudah merencanakan ini. Bu Indah punya jaringan yang bisa diandalkan. Sesampainya di stasiun, Pak Rudi memberiku tiket dan sebuah koper kecil berisi pakaian dan kebutuhan dasar. Naiklah kereta ekonomi ini. Tidak ada yang akan mencarimu di gerbongan kelas ekonomi. Dia memberiku pelukan singkat. Tetaplah kuat, Ibu Dinda. Untuk almarhum suamimu. Dengan perasaan campur aduk, aku menyusuri kerumunan penumpang di stasiun. Setiap orang asing terlihat mencurigakan. Setiap tatapan terasa seperti mengawasi. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan Jakarta, aku merasakan campuran rasa lega dan sedih. Kota yang menjadi rumahku selama 10 tahun terakhir kini menjadi medan perang yang harus kutinggalkan sementara. Kereta meluncur membawaku ke ketidakpastian. Tapi dalam hati kecilku, tekad semakin membara. Aku mungkin kabur sekarang, tapi ini semua untuk bisa kembali dengan lebih kuat. Untuk membuktikan bahwa cinta dan kebenaran akan selalu menang atas keserakahan dan pengkhianatan. Tunggu saja, Mas, bisikku pada jendela kereta, memandangi kota yang semakin menjauh. Aku akan kembali dan membersihkan namamu. Aku akan buktikan pada semua orang bahwa wasiatmu adalah keinginan terakhirmu yang sah. Dan dalam pelarianku ini, aku bersumpah akan kembali sebagai wanita yang lebih kuat. Siap menghadapi semua rintangan dan membongkar semua kebohongan yang telah direncanakan keluarga besarnya. Kereta meluncur melalui pedesaan Jawa yang hijau, pemandangan sawah berundak dan gunung-gunung menjulang seharusnya menenangkan. Tapi bagiku setiap hentian kereta terasa seperti ancaman. Aku duduk di dekat jendela di gerbongan ekonomi, berusaha menyamar sebagai penumpang biasa dengan topi baseball dan kacamata hitam. Tas kecil berisi dokumen asli dan uang tunai selalu melekat di tubuhku. Tidak pernah kulepaskan bahkan saat ke kamar kecil. Setelah perjalanan 12 jam yang melelahkan, kereta akhirnya tiba di Malang. Sesuai petunjuk Bu Indah, aku naik angkot menuju terminal, lalu berpindah ke mobil travel menuju daerah pegunungan di selatan Malang. Udara mulai sejuk, tapi kegelisahan dalam hatiku tidak juga mereda. Rumah yang dituju ternyata sebuah villa kecil yang tersembunyi di antara kebun teh. Seorang wanita paruh baya dengan ramban silver yang diikat rapi menyambutku di teras. Kau pasti Dinda, katanya dengan suara hangat seperti ibu. Aku Buwati, adiknya Indah. Mari masuk, nak, kau pasti lelah sekali. Rumah itu sederhana namun nyaman. Buwati memimpinku ke kamar di lantai 2 dengan jendela menghadap gunung. Disinilah kau akan tinggal. Jangan khawatir, tempat ini aman. Tetangga terdekat berjarak setengah kilometer. Setelah menempatkan barang-barang, Buwati mengajakku ke dapur di mana aroma sup hangat sudah mengepul. Makan dulu, lalu kita bicara. Saat aku menyantap makanan pertama yang benar-benar kumakan sejak pertemuan keluarga yang mengerikan itu, Buwati duduk di seberangku dengan secangkir teh. Indah sudah menceritakan semuanya padaku. Mulainya, matanya penuh empati. Aku dulu juga seorang pengacara sebelum pensiun. Aku tahu betapa kotor permainan hukum bisa terjadi. Apa Bu Indah mengirimkan dokumen-dokumen yang kubutuhkan? Tanyaku penuh harap. Buwati mengangguk sambil mengambil sebuah tablet dari tasnya. Semua sudah di-scan dan disimpan dengan aman di cloud. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dia membuka tablet dan menunjukkan beberapa dokumen. Pertama, surat wasiat Bisma memang sah secara formal. Tapi keluarga Ronald punya beberapa senjata berbahaya. Dia memperbesar sebuah dokumen. Mereka memiliki laporan dari seorang perawat bernama Siska yang menyatakan dia melihatmu memberikan obat penenang berlebihan pada Bisma di minggu-minggu terakhir hidupnya. Itu bohong,
bantahku. Aku selalu mengikuti resep dokter dengan tepat. Aku percaya padamu, sayang, kata Bu Wati lembut. Tapi kita perlu membuktikannya. Kita perlu catatan obat dari rumah sakit dan apotek. Dia beralih ke dokumen lain. Yang lebih berbahaya adalah pernyataan dari 2 tetangga yang bersaksi bahwa mereka sering mendengar teriakan dan tangisan dari rumahmu, dan bahwa Bisma terlihat takut padamu. Aku menutup wajah, merasa mual. Mereka memutar balikan fakta. Aku yang menangis karena tidak tega melihat penderitaan Mas Bisma. Dan dia pernah bilang tidak ingin keluarganya melihatnya dalam kondisi lemah. Bu Wati memegang tanganku. Tenang, nak, kita akan melawan ini. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat. Keesokan harinya, kami mulai bekerja. Bu Wati yang ternyata masih memiliki koneksi kuat di dunia hukum, membantu menghubungi beberapa koleganya. Saya sudah menghubungi mantan staf saya, kata Bu Wati suatu pagi. Dia sekarang bekerja di rumah sakit tempat Bisma dirawat. Dia akan mencoba mengakses catatan obat lengkap Bisma. Tapi berita buruk datang dari Bu Indah melalui telepon aman kami. Dinda, suara Bu Indah terdengar lelah. Mereka sudah mendapatkan izin pemeriksaan sementara dari pengadilan. Polisi sedang mencarimu. Aku merasa seperti ditampar. Apa artinya? Artinya, jika mereka menemukanmu, mereka bisa membawamu untuk pemeriksaan kesehatan jiwa selama 72 jam. Dan selama itu, mereka akan mengamankan semua asetmu. Tapi ini tidak adil, tangisku. Memang tidak adil, sahut Bu Wati yang ikut mendengarkan percakapan. Tapi kita punya rencana. Bu Wati mengambil alih telepon. Indah, apakah kita sudah dapat kontak Dr. Hendra? Belum, jawab Bu Indah. Dia benar-benar menghilang. Keluarganya pun tidak tahu di mana dia. Lalu bagaimana dengan notaris pengganti? Apakah dia bersedia memberikan kesaksian? Masih ragu-ragu. Dia takut reputasinya tercoreng. Setelah menutup telepon, Bu Wati memandangku dengan serius. Dinda, kita perlu bukti yang tidak terbantahkan. Apa Bisma pernah meninggalkan pesan suara? Apa ada rekaman ketika dia membuat wasiat? Aku teringat sesuatu. Mas Bisma, dia selalu mencatat segala sesuatu di laptopnya. Tapi laptop itu masih ada di rumah. Bu Wati tersenyum untuk pertama kalinya. Itu yang kita butuhkan. Kita harus mengambil laptop itu. Tapi bagaimana? Rumah sudah diawasi, pasti. Kita punya sekutu, kata Bu Wati misterius. Besok, seseorang akan menemuimu. Dia bisa membantu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Berjalan mondar-mandir di kamar yang asing, merindukan kehangatan pelukan Mas Bisma. Di tengah keputusasaan, mataku tertuju pada kalung salib pemberiannya yang selalu kupakai. Tolong beri aku kekuatan, Mas, bisikku. Bimbing aku menemukan jalan. Keesokan paginya, seorang wanita muda dengan penampilan sederhana datang ke villa. Bu Wati memperkenalkannya sebagai Sari, mantan asisten rumah tangga yang dulu bekerja untuk kami selama 3 tahun. Ibu Dinda, Sari memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Saya tidak percaya semua yang mereka katakan tentang ibu. Sari, kau tahu sesuatu? Tanyaku penuh harap. Dia mengangguk. Beberapa bulan lalu, saat saya membersihkan ruang tamu, saya tidak sengaja mendengar Paman Ronald dan Bibi Sandra berbicara dengan Tuan Bisma. Mereka memaksanya untuk mengubah wasiat. Jantungku berdebar kencang. Kau mendengar percakapan mereka? Ya, Ibu. Mereka bilang jika Tuan Bisma tidak memberikan bagian pada mereka akan menyatakan ibu tidak layak menjadi ahli waris karena ibu tidak bisa memberi keturunan. Rasa sakit yang dalam menyergapku. Isu tentang tidak punya anak selalu menjadi luka tersembunyi dalam pernikahan kami. Sari, apa kau bersedia menjadi saksi? Tanya Bu Wati. Sari mengangguk tegas. Tuan Bisma selalu baik pada saya. Dan saya tahu kebenarannya. Tapi satu masalah masih belum terpecahkan. Laptop Mas Bisma. Sari memberitahu bahwa rumah sekarang dijaga oleh satpam yang dikeluarkan Paman Ronald. Tapi saya tahu cara masuk melalui jendela dapur yang kecil, kata Sari.
Itu tidak pernah diperbaiki sejak dulu. Rencana pun disusun. Sari akan kembali ke Jakarta dan mencoba mengambil laptop itu. Sementara Bu Wati dan aku akan mengumpulkan bukti-bukti lain. Malam itu, saat aku duduk sendiri di teras menatap bintang-bintang, Bu Wati mendekatiku dengan 2 cangkir coklat panas. "Kau tahu, Nak," katanya sambil duduk di sampingku, "dalam praktik hukum selama 30 tahun, saya belajar satu hal. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya." "Apa menurut Bu semua ini akan berakhir baik?" tanyaku penuh keraguan. Dia tersenyum. "Lihat bintang-bintang itu, Dinda. Mereka tetap bersinar meski awan mencoba menutupinya. Kau seperti bintang-bintang itu. Mungkin sekarang kau merasa tertutup awan gelap, tapi cahayamu tidak akan pernah padam." Kata-katanya menghangatkan hatiku. Untuk pertama kalinya sejak kabur dari Jakarta, aku merasa ada secercah harapan. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya sekarang aku tidak sendirian. Minggu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Setiap hari membawa kabar baru, dan hampir semuanya buruk. Bu Indah mengirimkan update melalui telepon aman kami. Suaranya semakin hari semakin berat. "Dinda," katanya suatu pagi, "mereka sudah mempublikasikan cerita ke beberapa media online. Ada artikel tentang kasus misterius ahli waris miliarder yang menghilang." Tanganku gemetar memegang telepon. Apa yang mereka tulis?" "Mereka menyebutmu tidak stabil secara mental dan menyiratkan bahwa kamu mungkin telah melakukan sesuatu pada Bisma sebelum kematiannya," jawab Bu Indah dengan suara hampa. "Ini adalah strategi untuk membentuk opini publik sebelum persidangan." Bu Wati mengambil telepon dari tanganku. "Indah, kita perlu melawan ini. Kita harus mengeluarkan pernyataan pers." "Tidak bisa," sahut Bu Indah. "Jika kita membuka mulut sekarang, mereka akan tahu di mana Dinda. Kita harus menunggu sampai kita punya bukti yang cukup kuat." Setelah menutup telepon, Bu Wati memandangku dengan wajah serius. "Dinda, situasinya semakin berbahaya. Beberapa media sudah memuat fotomu. Kau tidak bisa keluar rumah lagi, bahkan untuk berjalan-jalan di kebun." Perasaan terkekang mulai menyiksaku. Villa yang awalnya terasa seperti perlindungan, kini berubah menjadi penjara yang mewah. Setiap suara mobil yang lewat membuat jantungku berdebar. Setiap langkah kaki di kejauhan membuatku melompat ketakutan. Keesokan harinya, Sari menghubungi kami dengan berita yang membuatku nyaris pingsan. "Ibu Dinda," suaranya berbisak panik. "Rumah ibu sudah dipasangi papan, dikawal hukum, oleh pengacara Paman Ronald. Mereka mengklaim rumah itu sebagai aset yang disita sementara menunggu keputusan pengadilan." "Tapi itu rumahku," protesku, suara tercekik. "Mereka tidak bisa melakukan itu." "Mereka juga sudah mengosongkan kantor Bisma," lanjut Sari dengan suara sedih. "Semua karyawan diberhentikan dengan Alika menunggu proses hukum." Bu Wati mengambil telepon. "Sari, bagaimana dengan laptopnya?" "Maaf, Bu. Rumah sekarang dijaga ketat. Ada 2 satpam yang berjaga 24 jam. Saya tidak bisa masuk." Setelah percakapan berakhir, aku menangis histeris. Mereka mengambil segalanya. Bu Wati, rumahku, kenang-kenanganku dengan Bisma, segalanya. Bu Wati memelukku erat. "Tenang, Nak. Ini hanya sementara. Kita akan mendapatkan kembali semuanya." Tapi serangan mereka semakin menjadi-jadi. 2 hari kemudian, Bu Indah menelepon dengan berita yang lebih mengerikan. "Dinda, mereka sudah melaporkanmu sebagai orang hilang ke polisi. Sekarang pencarianmu menjadi resmi." "Apa artinya?" tanyaku, tidak mengerti. "Artinya, polisi akan secara aktif mencarimu. Dan jika mereka menemukanmu..." Suara Bu Indah terputus sebentar. "Mereka akan menyerahkanmu pada keluarga Ronald untuk perlindungan." Aku terduduk lemas di lantai. Jadi sekarang aku buronan. "Bukan buronan, tapi orang yang perlu dilindungi," cepat-cepat Bu Indah menjelaskan. "Tapi dalam praktiknya, itu sama saja." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh ketakutan dan kemarahan. Keluarga Mas Bisma tidak hanya ingin hartanya, tapi mereka ingin menghancurkanku sepenuhnya.
Mereka ingin memastikan tidak ada yang akan percaya padaku, bahkan jika aku berhasil membuktikan wasiat itu sah. Keesokan paginya, Bu Wati punya ide. Kita perlu membalikkan keadaan. Kita perlu menunjukkan pada publik bahwa merekalah yang jahat. Dengan cara apa? Tanyaku putus asa. Dengan menemukan Dr. Hendra, jawab Bu Wati tegas. Dia adalah kunci dari semua ini. Bu Wati mulai menghubungi setiap kenalannya di dunia medis. Ternyata, sebagai mantan pengacara yang sering menangani kasus malpraktek, dia memiliki jaringan yang luas. Sore itu, kami mendapatkan terobosan. Seorang teman Bu Wati yang bekerja di asosiasi dokter memberikan informasi mengejutkan. Dr. Hendra cuti mendadak 2 minggu yang lalu, kata Bu Wati setelah menutup telepon. Tapi yang menarik, cutinya tidak melalui prosedur normal. Dia meninggalkan catatan bahwa dia perlu menjauh dari tekanan. Tekanan dari siapa? Tanyaku penasaran. Menurut sumber kita, Dr. Hendra mendapat banyak tekanan dari keluarga Ronald untuk mengubah laporannya tentang Bisma. Ketika dia menolak, mereka mulai mengancam akan merusak reputasinya. Jadi dia menghilang untuk melindungi diri. Tanyaku, mulai memahami. Tampaknya begitu, jawab Bu Wati. Tapi kita tahu di mana dia sekarang. Dia berada di rumah saudaranya di Bali. Harapan mulai bangkit kembali dalam hatiku. Apakah kita bisa menghubunginya? Bu Wati mengangguk. Teman saya akan memberikan pesan padanya. Tapi kita harus berhati-hati. Jika keluarga Ronald tahu kita mendekati Dr. Hendra, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih drastis. Sementara kami menunggu kabar dari Bali, serangan media terhadapku semakin menjadi. Sebuah televisi swasta bahkan menayangkan feature khusus tentang misteri ahli waris miliarder muda. Mereka menunjukkan fotoku yang diambil dari media sosial dan mewawancarai saksi yang tidak pernah kukenal yang mengaku sebagai teman dekat dan menyatakan khawatir dengan kondisi mentalku. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mewawancarai salah satu sepupu Mas Bisma yang dengan berlinang air mata di televisi memohon padaku untuk menyerahkan diri dan mendapatkan pertolongan. Aku tidak tahan lagi, Bu Wati, kataku suatu malam, menatap layar laptop di mana komentar-komentar jahat bertebaran mengutukku. Mereka membuatku terlihat seperti monster. Bu Wati menutup laptop itu. Jangan baca komentar-komentar itu, Dinda. Mereka tidak mengenalmu. Mereka hanya mendengar satu sisi cerita. Tapi yang terjadi keesokan harinya hampir mematahkanku sepenuhnya. Bu Indah menelepon dengan suara gemetar. Dinda, mereka sudah membuka brankas di rumahmu dengan izin pengadilan. Mereka mengklaim menemukan bukti baru. Bukti apa? Tanyaku, tidak siap untuk kejutan lagi. Mereka menerima catatan yang mereka klaim sebagai buku harian Bisma, di mana dia menulis bahwa dia takut padamu dan ingin mengubah wasiat tapi tidak sempat. Air mataku mengalir deras. Itu pasti palsu. Mas Bisma tidak pernah menulis buku harian. Kita tahu itu, kata Bu Indah. Tapi pengadilan mungkin tidak. Dan media sudah menyebarkan berita ini kemana-mana. Saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan dan ketakutan yang selama ini menggerogotiku tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang membara. Mereka tidak hanya menyerangku, tapi mereka menodai kenangan terhadap Mas Bisma. Mereka membuatnya terlihat seperti korban, padahal dialah yang selama ini mencintaiku dan melindungiku sampai akhir. Bu Wati, kataku dengan suara yang tiba-tiba tegas, aku tidak akan diam lagi. Aku ingin memberikan wawancara pada media. Bu Wati terkejut. Tapi Dinda, itu berbahaya. Mereka akan tahu di mana kau. Biarkan mereka tahu, Hardiku. Aku sudah lewat bersembunyi. Aku ingin dunia tahu kebenarannya. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Ronald dan Sandra. Bu Wati memandangiku lama, lalu akhirnya tersenyum bangga. Baiklah, nak, jika itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang aman dan strategis. Dia mengambil telepon. Aku akan menghubungi seorang jurnalis yang bisa dipercaya. Dia dulu sering meliput kasus-kasusku dan selalu adil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur dengan tekad yang membara di hati.
Besok, aku akan mulai melawan. Aku akan membongkar semua kebohongan mereka. Dan aku akan melakukan itu tidak dari tempat persembunyian, tapi dengan berani menyuarakan kebenaran. Permainan kotor mereka mungkin sudah dimulai, tapi pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Persiapan untuk wawancara berlangsung dalam ketegangan yang luar biasa. Bu Wati menghubungi Lena Sari, seorang jurnalis investigasi senior yang dikenal dengan integritasnya. Setelah mendengar ceritaku melalui telepon, Lena setuju untuk datang ke Malang dengan syarat mutlak, kerahasiaan dan keamanan. Mereka akan menyerang balik dengan lebih ganas setelah wawancara ini, kata Bu Wati saat kami menata ruang tamu untuk wawancara. Kau harus siap mental, Dinda. Aku mengangguk, tangan masih sedikit gemetar. Aku lebih siap menghadapi mereka daripada terus bersembunyi seperti penjahat. Lena tiba tepat waktu keesokan paginya. Perempuan parubaya dengan ramban pendek praktis dan mata tajam itu menyalamiku dengan hangat. Ibu Dinda, katanya sambil menjabat tanganku erat, saya sudah menyelidiki kasus ini diam-diam selama seminggu. Banyak hal yang tidak beres. Dia langsung membuka laptopnya. Saya menemukan beberapa fakta menarik tentang keluarga suami ibu. Kami duduk di sofa sementara Lena menunjukkan dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkannya. Pertama, bisnis Paman Ronald sedang bermasalah besar. Perusahaan kontraktornya hampir bangkrut karena 3 proyek besar gagal simultan. Dia memperlihatkan laporan keuangan yang menunjukkan hutang yang menumpuk. Kedua, Bibi Sandra ternyata sedang terlibat gugatan cerai dengan suaminya, dan dia berisiko kehilangan hak asuh karena masalah kecanduan judi. Aku terkesiap. Aku tidak tahu tentang ini. Masih ada lagi, lanjut Lena. Sepupu Bisma yang paling vokal menentang ibu, Andika, ternyata baru saja dipecat dari pekerjaannya karena melakukan penipuan. Bu Wati mengangguk-angguk. Jadi tekanan finansial adalah motivasi utama mereka. Tepat, sahut Lena. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Dia menatapku langsung. Ibu Dinda, apakah ibu tahu bahwa Tante Maya sebenarnya adalah anak kandung dari ayah Bisma? Aku terkejut. Apa? Tapi selama ini dia diperlakukan sebagai anak angkat. Lena menyelesaikan kalimatku. Ayah Bisma menghamili pembantu rumah tangganya, dan setelah ibunya meninggal melahirkan, Maya diambil sebagai anak angkat. Tapi dia tidak pernah mendapat warisan karena dianggap bukan darah daging. Sekarang aku mengerti mengapa Tante Maya selalu merasa seperti orang luar dalam keluarga itu. Juga mengapa dia begitu membela Mas Bisma. Mereka berdua sering diperlakukan tidak adil oleh keluarga besar. Wawancara kita hari ini akan menjadi pukulan balik pertama, kata Lena sambil menyiapkan kameranya. Tapi ibu harus siap, karena setelah ini, semua akan terbuka. Saat kamera mulai merekam, awalnya suaraku gemetar. Tapi ketika menceritakan tentang cintaku pada Mas Bisma, tentang perjuangannya melawan penyakit, dan tentang pengkhianatan keluarga besarnya, suaraku semakin tegas. Yang mereka inginkan bukanlah keadilan untuk Mas Bisma, kataku menatap lensa kamera langsung, tapi uang yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Mas Bisma membangun segalanya dari nol, sementara mereka hanya menonton dan sekarang ingin memetik hasilnya. Wawancara berlangsung hampir 2 jam. Lena mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam tapi adil, membantuku menyusun narasi yang jelas dan meyakinkan. Setelah Lena pergi dengan janji akan menyiarkan wawancara itu dalam 2 hari, kelegaan dan kecemasan bergumul dalam diriku. Apa yang akan terjadi setelah wawancara itu tayang? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kami duga. Malam itu, telepon aman kami berdering. Suara Tante Maya terdengar pilu di seberang. Dinda, Ronald dan Sandra tahu tentang wawancaramu. Mereka mengancam akan mengucilkanku dari keluarga jika tidak membujukmu untuk membatalkan siarannya. Tante, aku tidak bisa membatalkannya, jawabku tegas. Mereka sudah terlalu jauh. Aku tahu, sayang, suara Tante Maya bergetar. Tapi ada sesuatu yang harus kuberikan padamu. Bisma, sebelum meninggal, dia memberikanku sebuah USB berisi rekaman percakapannya dengan Ronald. Jantungku berdebar kencang. Rekaman. Iya.
Dia menyadari semua pembicaraan mereka selama beberapa bulan terakhir. Ada ancaman langsung dari Ronald. Bu Wati segera mengambil alih telepon. Maya, kapan kamu bisa membawa USB itu ke sini? Besok, jawab Tante Maya. Aku sudah beli tiket pesawat. Tapi, tolong jaga Dinda. Keluarga sudah gila. Mereka bicara tentang menyakitinya secara fisik jika perlu. Setelah menutup telepon, Bu Wati dan aku saling memandang dengan wajah pucat. Ini sudah melampaui batas, gumam Bu Wati. Kita perlu melaporkan ini pada polisi. Tapi polisi mana yang bisa kita percaya? Tanyaku putus asa. Mereka sudah melaporkan aku sebagai orang hilang. Bu Wati berpikir sejenak. Aku punya teman di kepolisian daerah ini. Dia bisa dipercaya. Keesokan harinya, Tante Maya tiba dengan wajah lelah dan penuh ketakutan. Dia memelukku erat, tangisnya melepaskan semua tekanan yang dia tanggung selama ini. Mereka bilang aku pengkhianat, isaknya. Tapi yang mereka lakukan pada Bisma dan padamu, itu yang sebenarnya pengkhianatan. Dia memberikan USB itu pada Bu Wati yang segera memasukkannya ke laptop. Rekaman yang terdengar membuat darahku membeku. Suara Paman Ronald, kalau kau tidak mengubah wasiat, kita akan menyatakan Dinda tidak waras. Kau tahu kan, dengan uang yang cukup, kita bisa membuat siapa saja terlihat gila. Suara Mas Bisma yang lemah, kau tidak akan menyakitinya, Ronald. Dia tidak bersalah. Suara Paman Ronald, kami tidak akan menyakitinya, selama dia mau bekerja sama. Tapi jika tidak, penyakit itu bisa menimpa siapa saja. Bisma. Accident happens. Aku menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dia mengancam akan membunuh Mas Bisma. Tante Maya mengangguk, air mata mengalir deras. Selama ini Bisma merahasiakan betapa jahatnya mereka. Dia takut untuk keselamatanmu. Bu Wati segera menghubungi temannya di kepolisian. Setelah mendengarkan rekaman itu, polisi yang bernama AKP Surya itu datang langsung ke villa. Ini cukup untuk tuduhan pengancaman dan konspirasi, kata AKP Surya dengan wajah serius. Tapi kita harus hati-hati. Keluarga mereka punya koneksi yang kuat di kepolisian Jakarta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Kita akan menyimpan rekaman ini sebagai bukti dan meningkatkan pengamanan di sini, jawabnya. Saya akan menempatkan 2 orang polisi berseragam di depan villa mulai malam ini. Saat malam tiba, untuk pertama kalinya sejak tiba di Malang, aku merasa sedikit lebih aman. Kehadiran polisi di depan rumah dan dukungan tak terduga dari Tante Maya memberiku kekuatan baru. Terima kasih, Tante, kataku sambil memeluknya erat. Kau mengambil resiko besar untukku. Tante Maya membalas pelukanku. Bisma adalah kakak terbaik yang pernah kumiliki. Dia selalu melindungiku sejak kecil. Sekarang giliranku untuk melindungi orang yang dicintainya. Keesokan paginya, wawancaraku tayang di saluran berita nasional. Dalam waktu 1 jam, telepon Bu Wati berderet tak henti-hentinya. Teman-teman lama, bahkan beberapa keluarga Mas Bisma yang selama ini diam, mulai menghubungi untuk menyatakan dukungan. Tapi yang paling mengejutkan adalah telepon dari Dr. Hendra. Bu Dinda, katanya dengan suara tegas, saya sudah menonton wawancara ibu. Saya tidak bisa diam lagi. Saya bersedia menjadi saksi untuk ibu. Air mataku menetes. Terima kasih, dokter. Tapi, bukankah ini berbahaya untuk Anda? Dibandingkan dengan apa yang dilakukan keluarga Ronald pada ibu dan almarhum suami ibu, resiko saya tidak ada apa-apanya, jawabnya. Kebenaran harus ditegakkan. Saat matahari terbenam, aku berdiri di balkon ditemani Tante Maya. Untuk pertama kalinya sejak Mas Bisma meninggal, aku merasa tidak sendirian. Ada orang-orang baik yang bersedia membantuku, ada kebenaran yang membela kami, dan ada cinta Mas Bisma yang terus menyinariku bahkan dari balik kematian. Pertempuran belum berakhir, tapi setidaknya sekarang aku tahu, aku tidak perlu menghadapinya sendirian. Dan itu membuat semua perbedaan. Hari persidangan pertama tiba dengan langkah berat. Setelah melalui pertimbangan matang dengan Bu Indah dan Bu Wati, kami memutuskan aku akan hadir secara langsung. Kita harus menunjukkan bahwa kau tidak takut,
bahwa kau tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, kata Bu Indah melalui telepon malam sebelumnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin di villa, mengenakan setelan bisnis biru tua yang dulu dibelikan Mas Bisma untuk ulang tahunku yang ke-35. Tangan masih sedikit gemetar saat mengancingkan kancingnya, tapi hatiku penuh tekad. Tante Maya masuk ke kamarku, membawakan segelas teh hangat. Kau terlihat cantik dan kuat, sayang, katanya, matanya berkaca-kaca. Bisma pasti sangat bangga padamu. Apakah aku melakukan hal yang benar, Tante? Tanyaku, suara bergetar. Hadir di pengadilan, membuka segalanya. Dia memegang bahuku. Kebenaran tidak perlu disembunyikan, Dinda. Dan kau tidak sendirian. Perjalanan ke pengadilan di Jakarta dilakukan dengan pengawalan ketat. 2 mobil polisi mengawal kami, dan AKP Surya sendiri yang memimpin tim pengamanan. Kami sudah memastikan rute aman, dan ada tim lain yang mengawal Dr. Hendra dari bandara, katanya saat kami berangkat. Saat mobil mendekati gedung pengadilan, jantungku hampir melompat keluar. Kerumunan wartawan sudah menunggu di depan pintu masuk. Kamera-kamera siap membidik. Tapi yang membuatku terkejut adalah sekelompok orang yang membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Dinda," dan "Lindungi wasiat terakhir." Siapa mereka? Tanyaku pada Bu Wati. Dukungan dari media sosial, jawabnya sambil tersenyum. Wawancaramu dengan Lena Sari menyentuh banyak hati. Saat aku turun dari mobil, sorakan kecil terdengar dari kerumunan pendukung. Seorang wanita muda meneriakkan, "Kami bersamamu, Bu Dinda." Tapi di seberang jalan, keluarga Mas Bisma sudah berkumpul dengan wajah-wajah masam. Paman Ronald memandangiku dengan tatapan penuh kebencian, sementara Bibi Sandra membuang muka. Ruang sidang penuh sesak. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam, sudah duduk di kursinya. Saat aku masuk, rasanya semua mata menatapku. Aku duduk di samping Bu Indah, sementara Bu Wati dan Tante Maya duduk di baris pertama bangku penonton. "Tenang," bisik Bu Indah sambil memegang tanganku. "Kita punya kebenaran di pihak kita." Sidang dibuka dengan pembacaan berkas perkara oleh Panitera. Kemudian, pengacara Paman Ronald, Bapak Felix Tanumiharja, langsung menyerang. "Yang mulia," katanya dengan suara lantang, "kami memiliki bukti bahwa Ibu Dinda Sari Dewi, sebagai ahli waris, tidak kompeten secara mental untuk mengelola harta warisan yang nilainya triliunan rupiah." Dia kemudian memaparkan bukti-bukti yang sudah kukenal, kesaksian palsu dari perawat, tetangga, dan buku harian Mas Bisma yang kini ku ketahui pasti palsu. Saat giliran Bu Indah berbicara, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Yang mulia, semua tuduhan itu dibangun di atas fondasi kebohongan. Kami memiliki bukti bahwa keluarga penggugat memiliki motivasi finansial yang kuat untuk menyingkirkan klien saya." Dia kemudian menunjukkan laporan keuangan bisnis Paman Ronald yang hampir bangkrut, masalah kecanduan judi Bibi Sandra, dan kasus penipuan yang melibatkan sepupu Andika. "Dan yang paling penting," lanjut Bu Indah, "kami memiliki rekaman percakapan antara almarhum Bisma Atmajaya dengan penggugat, Ronald Atmajaya, di mana terjadi ancaman terselubung terhadap keselamatan klien saya." Saat rekaman itu diputar di ruang sidang, suasana menjadi hening. Suara Paman Ronald yang mengancam terdengar jelas. Beberapa penonton berbisik-bisik, sementara wajah Paman Ronald sendiri pucat membiru. "Pemalsuan," teriaknya saat rekaman selesai diputar. "Rekaman itu palsu." Hakim ketua mengetuk palu. "Saudara Ronald, harap tenang." Pengacara, lanjutkan. Bu Indah kemudian memanggil saksi pertama kami, Dr. Hendra. Dengan tenang dan profesional, Dr. Hendra menjelaskan kondisi mental Mas Bisma sebelum meninggal. Sebagai psikiater yang memeriksa Bapak Bisma Atmajaya, saya dengan yakin dapat menyatakan bahwa beliau berada dalam keadaan mental yang sehat dan sadar penuh ketika membuat wasiat. Dia kemudian menunjukkan dokumen-dokumen medis lengkap. Dan saya siap bersumpah bahwa tidak pernah ada indikasi ketidakwarasan dalam semua sesi konsultasi kami. Pengacara Paman Ronald, Bapak Felix, bangun untuk melakukan interogasi silang. "Dokter, apakah benar Anda mengambil cuti mendadak 2 minggu yang lalu? Bukankah ini menunjukkan ada masalah dengan kredibilitas Anda?"
Dr. Hendra tersenyap tipis. Saya mengambil cuti karena mendapat ancaman dari klien Anda, Bapak Ronald Atmajaya. Beliau mengancam akan menghancurkan reputasi saya jika tidak bersedia mengubah laporan medis saya tentang Bapak Bisma. Keributan kecil terjadi di ruang sidang. Hakim kembali mengetuk palu. Ini fitnah, teriak Paman Ronald, berdiri dari kursinya. Saudara Ronald, ini peringatan terakhir, kata hakim dengan suara tegas. Sekali lagi Anda mengganggu proses persidangan, saya akan mengeluarkan Anda. Saksi berikutnya adalah Tante Maya. Dengan suara bergetar namun jelas, dia menceritakan bagaimana keluarganya selalu memperlakukan Mas Bisma dan dirinya dengan tidak adil. Ayah kami meninggalkan warisan yang seharusnya dibagi rata, tapi Ronald dan Sandra menguasai semuanya, katanya, mata berkaca-kaca. Bisma tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi sekarang, mereka ingin mengambil segalanya dari Dinda, satu-satunya orang yang membuat Bisma bahagia di akhir hidupnya. Saat istirahat sidang diumumkan, aku merasa campuran antara kelegaan dan kecemasan. Pertempuran hari ini dimenangkan oleh kami, tapi perang masih panjang. Di koridor, Paman Ronald mendekatiku dengan wajah merah padam. Kau pikir kau menang? Ini baru permulaan, Dinda. Bu Wati segera menahanku. Jangan dihiraukan, Dinda. Dia hanya mencoba menakut-nakutimu. Tapi yang terjadi selanjutnya di sesi sidang kedua justru mengubah segalanya. Pengacara Paman Rowland memanggil seorang saksi tak terduga. Ibunya sendiri, nenek Mas Bisma. Perempuan tua itu masuk dengan kursi roda. Wajahnya keriput dan tubuhnya lemah. Saat dia mulai berbicara, suaranya parau namun jelas. Dinda. Dinda adalah istri yang baik untuk cucuku, katanya, membuat semua orang terkejut. Bisma mencintainya. Dan wasiat itu sah. Ruang sidang gempar. Bibi Sandra berusaha membungkam nenek, tapi nenek terus berbicara. Ronald dan Sandra, mereka memaksaku untuk berbohong. Tapi aku tidak bisa mengkhianati Bisma. Air mataku mengalir deras. Nenek, yang selama ini kukira memihak mereka, ternyata memiliki hati nurani yang bersih. Hakim mengetuk palu berkali-kali sebelum suasana kembali tenang. Atas dasar bukti-bukti yang disampaikan hari ini, saya memutuskan untuk menolak permohonan pengampuan terhadap Ibu Dinda Sari Dewi. Gugatan waris akan berlanjut sesuai prosedur normal. Saat kami keluar dari ruang sidang, kerumunan wartawan mengepung. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku berdiri tegak, memegang tangan Bu Indah dan Tante Maya. Kebenaran mulai menang, bisik Tante Maya. Tapi saat aku memandang ke seberang jalan, di mana keluarga Mas Bisma sedang berbicara dengan marah dengan pengacaranya, aku tahu ini belum berakhir. Pertempuran mungkin dimenangkan, tapi perang masih berlanjut. Dan untuk Mas Bisma, aku akan terus berjuang sampai keadilan sepenuhnya ditegakkan. Kemenangan di sidang pertama membawa kelegaan, tapi tidak membuat kami lengah. Keesokan paginya, Bu Indah sudah berada di villa dengan setumpuk dokumen baru dan wajah serius. Kemenangan kita kemarin hanya bersifat sementara, katanya sambil membuka laptop di meja makan. Mereka sudah mengajukan banding, dan sekarang mereka membawa senjata baru. Aku merasa dadaku sesak. Senjata apa lagi yang mereka punya? Bu Indah menunjukkan sebuah dokumen hukum. Mereka mengklaim menemukan saksi ahli baru, seorang notaris yang bersaksi bahwa Bisma pernah berkonsultasi tentang perubahan wasiat beberapa minggu sebelum meninggal. Itu tidak mungkin, bantahku. Mas Bisma bahkan tidak bisa keluar dari tempat tidurnya pada minggu-minggu terakhir. Tapi mereka punya dokumen yang tampak sah, jawab Bu Indah dengan wajah muram. Dan yang lebih berbahaya, mereka mengklaim memiliki rekaman video di mana Bisma menyatakan keinginannya untuk mengubah wasiat. Tante Maya yang sedang menyiapkan teh untuk kami tiba-tiba menjatuhkan cangkir yang dipegangnya. Itu mustahil. Bisma sudah terlalu lemah untuk merekam video. Kecuali Bu Wati yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Kecuali video itu dibuat di bawah paksaan atau rekayasa. Kami segera menghubungi Lena Sari, jurnalis yang telah membantu kami. Dalam waktu 2 jam, dia sudah tiba di villa dengan wajah penuh tekad.
Saya sudah mendengar tentang perkembangan terbaru, katanya tanpa basa-basi. Dan saya punya informasi yang mungkin bisa membantu. Dia membuka laptop dan menunjukkan profil seorang ahli forensik digital. Dr. Ardi Prasetyo. Dia spesialis mendeteksi rekaman audio dan video palsu. Jika mereka memproduksi bukti palsu, dia bisa membongkarnya. Tapi sebelum kami sempat menghubungi Dr. Ardi, telepon genggamku berdering. Nomor yang tidak kukenal. "Halo," kataku hati-hati. Suara perempuan yang terdengar muda dan gugup terdengar di seberang. "Ibu Dinda?" Saya Siska. Perawat yang memberikan kesaksian palsu melawan ibu." Aku terkesiap. "Apa yang kau inginkan?" "Saya ingin minta maaf." Suaranya terisak. Mereka memaksaku. Mereka mengancam akan memecat orang tuaku yang bekerja di perusahaan Paman Ronald. Bu Wati segera mengambil telepon dan mengaktifkan speaker. "Nona Siska, jika kau sungguh-sungguh menyesal, bisakah kau bertemu kami?" "Bisa," jawabnya cepat. "Tapi harus diam-diam." Mereka mengawasiku ketat. Kami mengatur pertemuan rahasia di sebuah warung kopi kecil di pusat kota Malang. Siska datang dengan wajah pucat dan mata bengkak. Dia terus-menerus memandangi sekeliling, seolah takut diikuti. "Mereka membayar saya 50 juta untuk memberikan kesaksian palsu," katanya sambil menangis. "Dan mereka berjanji akan memberikan lebih banyak setelah ibu dinyatakan tidak waras." "Apakah kau bersedia menarik kembali kesaksianmu?" tanya Bu Indah. Siska mengangguk, tapi wajahnya ketakutan. Tapi mereka punya video saya menerima uang itu. Jika saya menarik kesaksian, mereka akan merilis video itu dan saya akan dipenjara." Kami berada dalam situasi sulit. Siska adalah korban, tapi dia juga telah melakukan kesalahan. "Ada cara lain," kata Bu Wati tiba-tiba. "Kita bisa membuat Siska menjadi saksi mahkota. Jika dia bersedia bersaksi tentang pemalsuan bukti yang dilakukan keluarga Ronald, jaksa mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menuntutnya." Setelah melalui pembicaraan panjang, Siska akhirnya setuju. Tapi dia memberikan informasi yang lebih mengejutkan. Ada sesuatu yang lain," katanya dengan suara berbisik. "Paman Ronald tidak hanya memalsukan bukti terhadap ibu. Dia juga terlibat dalam penggelapan dana perusahaan Mas Bisma sebelum dia meninggal. Dia mengeluarkan flash disk dari tasnya. Di sini ada buktinya. Salinan transaksi yang disembunyikan." Saat kami kembali ke villa dan memeriksa isi flash disk, kami menemukan kejutan yang lebih besar lagi. Tidak hanya ada bukti penggelapan dana, tapi juga email-email yang menunjukkan bahwa Paman Ronald telah memindahkan aset-aset perusahaan Mas Bisma ke perusahaannya sendiri selama Mas Bisma sakit. "Ini bukan lagi perkara perdata," gumam Bu Indah dengan tak percaya. "Ini sudah menjadi perkara pidana." Tapi harta karun bukti yang sesungguhnya datang keesokan harinya, dari sumber yang tidak terduga. Seorang kurir mengantarkan paket misterius ke villa. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan, "Untuk Ibu Dinda, bukti kebenaran." Di dalam paket itu terdapat sebuah laptop Mas Bisma yang selama ini ingin kami dapatkan, dan sebuah surat. "Ibu Dinda, saya adalah mantan sopir keluarga Ronald. Saya dipecat seminggu yang lalu karena menolak melakukan tugas-tugas tidak etis. Sebelum pergi, saya mengambil laptop ini dari rumah ibu. Bisma selalu baik pada saya. Tolong gunakan ini untuk membongkar kebohongan mereka. Hendrik." Dengan tangan gemetar, aku menyalakan laptop itu. Passwordnya masih sama, tanggal pernikahan kami. Dan yang kami temukan di dalamnya membuat kami semua terpana. Ada folder berisi rekaman video tersembunyi yang dibuat Mas Bisma selama bulan-bulan terakhirnya. Ternyata, dengan kecerdikan yang membuatku terharu, dia telah memasang kamera tersembunyi di kamar tidurnya untuk mengantisipasi pengkhianatan keluarganya. Dalam satu rekaman, terlihat jelas Paman Ronald dan Bibi Sandra berdiri di samping tempat tidur Mas Bisma yang lemah. "Kau harus menandatangani surat ini, Bisma," kata Paman Ronald dengan suara keras, seolah-olah Mas Bisma tuli. "Kami tahu kau tidak dalam kondisi berpikir jernih." Mas Bisma menjawab dengan suara lemah namun jelas, "Aku tahu apa yang kulakukan. Dan wasiatku sudah final."
Rekaman lain menunjukkan Bibi Sandra membuka laci dan mengambil beberapa dokumen. Dia tidak akan tahu dokumen mana yang penting, bisiknya pada Paman Ronald. Tapi rekaman yang paling mengerikan adalah ketika Paman Ronald berkata, "Dokter bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Kita tinggal menunggu saja." Air mataku mengalir melihat penderitaan yang harus ditanggung Mas Bisma di akhir hidupnya. Tidak hanya melawan penyakit, tapi juga melawan keserakahan keluarganya sendiri. "Kita harus segera membawa ini ke pengadilan," kata Bu Indah dengan suara tegas. "Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan." Tapi Bu Wati menggeleng. "Pertama, kita harus memastikan keaslian rekaman ini secara hukum. Kita perlu ahli forensik." Dr. Ardi, ahli forensik digital yang direkomendasikan Lena, datang ke villa keesokan harinya. Setelah memeriksa rekaman-rekaman itu selama beberapa jam, dia memberikan kesimpulan. "Rekaman-rekaman ini asli, tidak diedit," katanya. "Dan yang lebih penting, ada metadata yang menunjukkan waktu dan tempat pembuatannya. Ini akan menjadi bukti yang kuat di pengadilan." Sidang berikutnya dijadwalkan dalam 3 hari. Kali ini, kami datang dengan keyakinan penuh. Saat pengacara Paman Ronald kembali memaparkan bukti-bukti mereka, Bu Indah berdiri dengan tenang. "Yang mulia, kami memiliki bukti baru yang akan membongkar semua kebohongan di ruang sidang ini." Saat rekaman video diputar, suasana di ruang sidang menjadi senyap sunyi. Wajah Paman Ronald dan Bibi Sandra pucat membiru. Beberapa anggota keluarga lainnya terlihat shock, seolah tidak tahu tentang perlakuan keji mereka terhadap Mas Bisma. Setelah rekaman selesai, Bu Indah berbicara dengan suara lantang. "Inilah wajah asli dari orang-orang yang mengklaim ingin melindungi wasiat almarhum. Mereka adalah penipu, pemalsu, dan yang paling keji, mereka menyiksa seorang yang sedang sekarat demi keserakahan mereka sendiri." Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan ruang sidang yang gempar. "Berdasarkan bukti-bukti baru yang disampaikan, saya menyatakan gugatan waris dari keluarga Ronald Atmajaya ditolak. Lebih dari itu, saya merekomendasikan pihak kejaksaan untuk menyelidiki kemungkinan tindak pidana yang terjadi." Keluarga Ronald berusaha keluar dari ruang sidang dengan wajah hancur, dihujani cercaan dari penonton yang hadir. Saat kami berdiri di tangga pengadilan, di hadapan puluhan wartawan, aku akhirnya bisa bernapas lega. Kebenaran telah menang. Keadilan telah ditegakkan. Tapi yang paling penting, nama baik Mas Bisma telah dipulihkan. Dia bukanlah orang yang tidak waras ketika membuat wasiat, melainkan seorang suami yang mencintai istrinya sampai akhir, dan yang dengan bijaksana telah mengantisipasi semua pengkhianatan ini. Malam itu, aku menyalakan lilin di kamar dan berbicara pada foto Mas Bisma. "Kita menang, Mas. Kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang." Seolah-olah menjawab, angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Perjuangan mungkin belum sepenuhnya berakhir. Masih ada proses hukum yang harus dijalani keluarga Ronald, tapi yang terberat sudah terlampaui. Dan untuk pertama kalinya sejak Mas Bisma meninggal, aku bisa melihat masa depan dengan harapan. Kemenangan di pengadilan seharusnya membawa kedamaian, tapi justru membuka babak baru yang tidak terduga. 3 hari setelah putusan pengadilan, aku akhirnya kembali ke rumah yang sudah kutinggalkan selama berminggu-minggu. Rasanya aneh, berdiri di depan pintu rumah yang dulu penuh kebahagiaan, kini menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Tante Maya menemaniku, tangannya memegang erat bahuku. "Siap, sayang?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, mengambil napas dalam-dalam sebelum memasukkan kunci. Tapi sebelum sempat memutarnya, pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita parubaya dengan seragam cleaning service tersenyum lebar. "Selamat datang, Ibu Dinda. Saya Dian, dari jasa cleaning service yang dikirim Bu Indah." Rumah itu berkilau, lebih bersih dari yang pernah kulihat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Semua foto keluarga besar Mas Bisma yang dulu memenuhi dinding ruang tamu sudah hilang, digantikan oleh foto-foto pernikahan kami dan gambar-gambar Mas Bisma sendirian. Bu Indah yang meminta kami menata ulang. Jelas Dian melihat tatapan kagetku. Dia bilang, "Ibu butuh awal yang baru." Sementara Tante Maya dan aku berkeliling rumah, telepon genggamku berdering. Suara Bu Indah terdengar mendesak. "Dinda,
kau sudah lihat berita? Bisnis Ronald kolaps total. Aku segera menyalakan televisi. Sebuah stasiun berita sedang menayangkan laporan khusus tentang runtuhnya kerajaan bisnis keluarga Atmajaya. PT Atmajaya Konstruksi, perusahaan milik Ronald Atmajaya, resmi dinyatakan bangkrut hari ini. Lebih dari 200 karyawan kehilangan pekerjaan, sementara investor mengajukan gugatan. Tante Maya memegang tanganku. Ini karma, Dinda. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Tapi berita berikutnya justru lebih mengejutkan. Sebuah wawancara eksklusif dengan beberapa mantan karyawan PT Atmajaya Konstruksi sedang berlangsung. Saya bekerja untuk Pak Ronald selama 10 tahun, kata seorang pria separuh baya dengan wajah muram. Tapi selama 6 bulan terakhir, dia terus memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi. Bahkan gaji kami sempat tertunda karena itu. Karyawan lain menambahkan, dia lebih fokus pada perkara warisan dengan iparnya daripada mengurus perusahaan. Meeting bisnis dibatalkan karena dia harus hadir di pengadilan. Perasaan campur aduk menyergapku. Di satu sisi, aku merasa puas melihat keadilan ditegakkan. Tapi di sisi lain, ada rasa sedih melihat kehancuran yang terjadi, meskipun itu adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Keesokan harinya, tamu tak terduga datang ke rumah. Seorang wanita elegan dengan tas branded dan kacamata hitam turun dari mobil mewah. Aku hampir tidak mengenali Bibi Sandra. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, dengan garis-garis kerutan yang dalam di sudut matanya. Dinda, katanya tanpa basa-basi, bisakah kita bicara? Tante Maya yang sedang membuat teh di dapur segera keluar, wajah waspada. Apa yang kau inginkan, Sandra? Ini penting, Maya. Tolong. Suara Bibi Sandra terdengar lemah, sangat berbeda dari biasanya. Aku mengizinkannya masuk, tapi meminta Tante Maya tetap hadir. Kami duduk di ruang tamu, suasana tegang menguar di antara kami. Mau minum apa, Bibi? Tanyaku, masih mencoba bersikap sopan. Tidak usah, jawabnya singkat. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar cek. Ini untukmu. 5 miliar. Sebagai kompensasi. Aku memandangi cek itu, tidak percaya. Kompensasi untuk apa, Bibi? Untuk semua yang terjadi, katanya, tidak menatap mataku. Ronald, suamiku meninggalkan saya. Dia kabur ke Singapura kemarin, meninggalkan semua hutang dan masalah. Tante Maya mendesis. Jadi sekarang kau datang minta bantuan. Bibi Sandra mengangguk, air mata mulai mengalir. Rumahku disita bank. Mobil-mobil dijual. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Perasaan iba dan kemarahan bergolak dalam diriku. Perempuan di hadapanku ini telah berusaha menghancurkanku. Tapi melihatnya dalam keadaan seperti ini, hatiku tersentuh. Kenapa kau pikir aku mau membantumu? Tanyaku, mencoba memahami motivasinya. Karena kau lebih baik dari kami, jawabnya dengan suara bergetar. Bisma selalu bilang, kau punya hati yang paling mulia di antara semua orang yang dikenalnya. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Aku minta maaf, Dinda. Untuk semuanya. Untuk semua kebohongan. Untuk semua sakit hati yang kami sebabkan. Tante Maya memandangku, seolah menanyakan apa yang ingin kulakukan. Ini adalah saat yang kutunggu. Saat balas dendam. Tapi ketika melihat wanita yang dulu sombong dan kejam ini kini hancur dan menyesal, yang kurasakan justru belas kasihan. Aku tidak bisa memaafkanmu sepenuhnya, Bibi, kataku perlahan. Terlalu banyak luka yang kau sebabkan. Tapi aku juga tidak akan menendang orang yang sudah terjatuh. Aku mengambil cek itu dan mengembalikannya padanya. Simpan uangmu. Kau akan lebih membutuhkannya. Bibi Sandra terkejut. Jadi, kau mau membantuku? Tidak, jawabku tegas. Aku tidak akan membantumu secara finansial. Tapi aku tidak akan menambah penderitaanmu. Itu saja. Setelah Bibi Sandra pergi dengan wajah hancur, Tante Maya memelukku. Kau membuat pilihan yang tepat, sayang. Bisma akan bangga. Tapi karma terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, Bu Indah menelepon dengan berita terbaru. Polisi sudah menemukan Ronald di Singapura.
Dia ditangkap saat mencoba masuk ke Thailand dengan paspor palsu. Ternyata, selakukan penggelapan dana perusahaan Mas Bisma, Paman Ronald juga terlibat dalam pencucian uang dan penipuan investasi. Karma tidak hanya datang dari perkara warisan, tapi dari semua dosa yang telah dia kumpulkan selama ini. Sore itu, saat aku sedang merapikan berkas-berkas Mas Bisma di kantor rumah, aku menemukan sebuah amplop tersembunyi di balik laci. Tertulis, "Untuk Dinda, jika mereka menyerah." Dengan hati berdebar, kubuka amplop itu. Isinya adalah sebuah surat wasiat tambahan yang dibuat Mas Bisma, di mana dia menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk membentuk dana pendidikan bagi anak-anak karyawannya. "Mas," bisikku sambil menangis, "sampai akhir kau tetap memikirkan orang lain. Inilah warisan sejati yang ditinggalkan Mas Bisma, bukan harta, tapi kebaikan hati dan kebijaksanaan. Dan mungkin, inilah karma terbesar untuk keluarga besarnya, menyadari bahwa mereka telah mengkhianati orang yang justru selalu memikirkan kebaikan mereka." Malam itu, aku berdiri di balkon kamar tidur, memandangi kota Jakarta yang berkilauan. Perjalanan panjang ini telah mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan, tentang ketahanan, dan tentang arti keadilan sejati. Karma mungkin datang dalam bentuk yang tidak terduga, tapi satu hal yang pasti, kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalan mereka untuk menang. Dan untuk Mas Bisma, aku berjanji akan melanjutkan warisan cintanya, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemenangan hukum tidak serta-merta mengembalikan kedamaian dalam hidupku. Meski secara legal semua sudah beres, bekas luka pertempuran masih terasa dalam setiap sudut rumah yang kini terasa terlalu besar untukku seorang diri. 2 minggu setelah kepulangan, aku masih terbangun di malam hari, jantung berdebar, mendengar suara-suara yang ternyata hanya ada dalam mimpiku. Suatu sore, ketika aku sedang mencoba merapikan perpustakaan pribadi Mas Bisma, bel pintu berbunyi. Melalui monitor keamanan, kulihat seorang pria parubaya dengan wajah letih berdiri di depan pintu gerbang. Setelah beberapa detik, aku mengenalinya. Pak Handoko, sepupu jauh Mas Bisma yang selama ini jarang berinteraksi dengan kami. Dia terlihat gugup saat kubuka pintu. "Dinda, maaf mengganggu. Bisa kita bicara sebentar?" Aku mengizinkannya masuk, rasa penasaran dan sedikit waspada menggelayuti. Pak Handoko duduk di ujung sofa, tangannya terus memutar-mutar topi yang dibawanya. "Saya datang mewakili beberapa keluarga besar," mulainya dengan suara rendah. Kami minta maaf." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Kami tahu yang dilakukan Ronald dan Sandra salah. Tapi, banyak dari kami yang hanya diam karena takut." Matanya menatap lantai. "Setelah melihat apa yang terjadi pada mereka, kami menyadari diam pun adalah dosa." "Kenapa sekarang baru kalian datang?" tanyaku, tidak bisa menyembunyikan nada kecewa. "Karena kami melihat bagaimana kau memperlakukan Sandra," jawabnya. "Dia yang sudah berbuat jahat, kau masih bisa bersikap manusiawi. Itu membuat kami malu." Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Ini adalah surat pernyataan dukungan dari sebagian besar keluarga besar. Kami mengakui wasiat Bisma sah, dan kami siap menjadi saksi jika diperlukan." Aku menerima map itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah pengakuan yang kutunggu. Di sisi lain, datangnya terlalu terlambat. "Terima kasih, Pak Handoko. Tapi apa motivasi kalian sebenarnya? Takut karma seperti Ronald dan Sandra?" Dia menggeleng, wajahnya tulus. "Malu, Dinda. Kami malu pada diri sendiri. Keluarga seharusnya saling melindungi, bukan membiarkan yang kuat memangsa yang lemah." Setelah Pak Handoko pergi, aku duduk lama di ruang tamu, memandangi surat pernyataan yang ditandatangani oleh 20 lebih anggota keluarga besar. Ternyata, di antara mereka masih ada suara-suara hati nurani yang selama ini terpendam oleh ketakutan. Keesokan harinya, Tante Maya datang dengan berita mengejutkan. "Kau tidak akan percaya ini, Dinda. Ibu, maksudku ibuku, mendiang Ibunda Bisma, mau bertemu denganmu." Aku terkejut. Selama ini, ibu mertuaku tinggal di panti jompo khusus di Bandung, dan menurut cerita Mas Bisma, hubungannya dengan anak-anaknya tidak terlalu dekat. "Kenapa tiba-tiba?" tanyaku.
Dia menonton berita tentang persidangan kita, jawab Tante Maya. Dan dia marah besar. Kata dia, seharusnya dia turun tangan sejak awal. Pertemuan dengan ibu mertua diatur di sebuah restoran tenang di Bandung. Perempuan tua berusia 80 tahun itu duduk tegak di kursi rodanya. Matanya masih tajam dan penuh wibawa. Dinda, sapanya sambil memegang tanganku. Maafkan seorang ibu yang sudah lalai dengan tugasnya. Tidak perlu minta maaf, Bu, jawabku sopan. Dengar, Nak, katanya, suaranya tegas. Aku tahu anak-anakku, Ronald, Sandra, bahkan Bisma, memiliki masalah dalam hubungan mereka. Tapi sebagai ibu, aku selalu berharap mereka bisa rukun. Dia menghela napas. Tapi yang dilakukan Ronald dan Sandra melampaui batas. Mereka tidak hanya mengkhianati Bisma, tapi juga menghancurkan nama keluarga. Ibu mertua kemudian memberikan sebuah dokumen yang membuatku terkesima, surat wasiatnya sendiri, yang dibuat 10 tahun yang lalu, di mana dia dengan jelas menulis bahwa Ronald dan Sandra tidak boleh mendapat warisan apapun karena masalah karakter. Sudah lama aku tahu sifat serakah mereka, katanya dengan sedih. Tapi sebagai ibu, aku selalu berharap mereka bisa berubah. Pertemuan itu mengubah banyak hal. Dengan dukungan ibu mertua, sisa-sisa perlawanan dari keluarga besar benar-benar runtuh. Bahkan beberapa keluarga yang selama ini mendukung Ronald mulai secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tapi yang paling mengharukan adalah kunjungan dari keponakan Mas Bisma, seorang mahasiswi bernama Putri. Dia datang dengan mata merah dan sebuah jurnal. Tante, saya tidak bisa diam lagi, katanya sambil menyerahkan jurnal itu. Ini catatan ayah saya. Dia mendukung Paman Ronald karena diancam. Tapi di jurnal ini, dia menulis semua yang sebenarnya terjadi. Membaca jurnal itu seperti membuka tabir baru. Ternyata, banyak anggota keluarga yang sebenarnya tidak setuju dengan tindakan Ronald dan Sandra, tapi takut untuk bersuara karena berbagai ancaman, mulai dari ancaman finansial hingga ancaman akan dibongkarnya rahasia keluarga mereka. Kami semua korban, Tante, kata Putri sambil menangis. Tapi kami terlalu pengecut untuk melawan. Malam itu, setelah semua tamu pergi, aku berdiri di depan foto Mas Bisma yang besar di ruang tamu. Lihat, Mas, keluargamu akhirnya menemukan jalan mereka kembali, meski harus melalui badai yang dahsyat. Beberapa hari kemudian, Bu Indah menghubungiku dengan perkembangan terbaru dari sisi hukum. Ronald mengaku pada semua tuduhan. Dia bilang, lebih baik dipenjara daripada menghadapi kemarahan keluarga yang sekarang mengutuknya. Sandra, tanyaku. Dia pindah ke rumah orang tuanya di kampung. Katanya, dia ingin memulai hidup baru. Mungkin inilah karma terbesar untuk mereka, bukan kehilangan harta atau kebebasan, tapi menyadari bahwa mereka telah kehilangan harga diri dan kepercayaan dari orang-orang yang seharusnya menyayangi mereka. Pada akhir bulan, aku mengadakan acara kecil-kecilan di rumah, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk mengingat Mas Bisma. Yang mengejutkan, hampir semua keluarga besar hadir, termasuk beberapa yang dulu mendukung Ronald. Dalam kesempatan itu, Pak Handoko berdiri dan berbicara di depan semua yang hadir. Keluarga kita sudah terpecah terlalu lama. Mungkin melalui tragedi ini, kita belajar bahwa harta tidak ada artinya tanpa kejujuran dan kasih sayang. Ibu mertuaku, yang hadir dengan kursi rodanya, menambahkan, dan mulai hari ini, kita mulai babak baru. Babak di mana kita tidak lagi diam melihat ketidakadilan. Saat semua orang angkat gelas untuk menghormati mengenang Mas Bisma, aku merasa sebuah kedamaian yang belum pernah kurasakan sejak kepergiannya. Keluarga ini mungkin tidak sempurna, tapi mereka akhirnya menemukan jalan kembali ke nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang teguh. Dan untukku, ini adalah kemenangan terbesar, bukan karena aku mendapatkan semua harta warisan, tapi karena aku berhasil menjaga warisan cinta Mas Bisma, dan membantu keluarganya menemukan kembali jati diri mereka yang sebenarnya. Perpecahan mungkin telah terjadi, tapi seperti retakan pada vas antik yang diperbaiki dengan emas, hubungan yang sudah pulih justru menjadi lebih kuat dan berharga dari sebelumnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai dalam hidupku mereda. Pagi ini, aku berdiri di teras belakang rumah yang kini dipenuhi tanaman baru,
kebun herbal kecil yang kuranis sebagai terapi dan pengingat akan siklus kehidupan yang terus berputar. Udara pagi yang sejuk membelai wajahku sementara burung-burung berkicau riang di antara dedaunan. "Selamat pagi, Mas," bisikku pada angin yang berhembus lembut, seperti biasanya setiap kali aku memulai hari. Rumah ini tidak lagi terasa hampa. Setelah melalui konsultasi dengan psikolog yang direkomendasikan Bu Wati, aku belajar untuk tidak melawan kesedihan, tapi hidup berdampingan dengannya. Setiap ruangan kini menyimpan kenangan indah tentang Mas Bisma, bukan sebagai luka, tapi sebagai hadiah yang pernah kuterima. Bel pintu depan berbunyi. Melalui monitor, kulihat Bu Indah dan Bu Wati berdiri dengan senyum lebar, membawa kardus-kardus besar. "Kami membawa sarapan dan kabar baik," seru Bu Indah saat kubuka pintu. Mereka menggelar makanan di meja makan. Nasi udeng, telur balado, dan sambal teri yang membuat air liur menetes. Tapi yang lebih menarik adalah kardus yang mereka bawa. "Ini untuk yayasan," kata Bu Wati sambil membuka salah satu kardus yang berisi dokumen-dokumen legal. "Semua sudah selesai. Yayasan Bisma Atmajaya resmi berdiri." Dengan hati berdebar, aku membuka dokumen itu. Yayasan yang kami rancang bersama akan memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang ingin belajar arsitektur, bidang yang begitu dicintai Mas Bisma. "Kita sudah menerima 50 aplikasi untuk angkatan pertama," tambah Bu Indah bangga. "Dan ada satu aplikasi yang khusus ingin kutunjukkan padamu." Dia mengeluarkan sebuah surat. Penulisnya adalah putra dari salah satu karyawan Mas Bisma yang dipecat Paman Ronald saat bisnisnya kolaps. "Kepada YTH. Ibu Dinda. Nama saya Adrian. Ayah saya dulu bekerja di PT Atmajaya Konstruksi sebelum dipecat Pak Ronald. Meski demikian, saya tetap ingin menjadi arsitek seperti almarhum Pak Bisma yang selalu baik pada karyawannya. Saya berjanji akan menghormati warisannya." Air mataku menetes. Inilah cara terbaik melanjutkan warisan Mas Bisma, bukan dengan menyimpan kekayaannya, tapi dengan menabur kebaikan darinya. "Sidang terakhir Ronald akan digelar minggu depan," kata Bu Wati sambil menyentuh tanganku. "Dia sudah mengaku semua dan meminta maaf." "Apakah kau akan hadir?" tanya Bu Indah. Aku menggeleng. Aku sudah memaafkannya, tapi tidak perlu menyaksikan kejatuhannya. Aku memilih untuk fokus pada hal-hal positif. Sore itu, setelah Bu Indah dan Bu Wati pergi, Tante Maya datang dengan sebuah album foto tua. "Aku menemukan ini saat merapikan rumah ibu," katanya. "Ini foto-foto Bisma kecil. Pikiranku, kau mungkin ingin memilikinya." Kami duduk berdua di sofa, membuka halaman demi halaman. Ada foto Mas Bisma usia 5 tahun dengan celana pendek dan senyum lebar, foto remajanya yang kurus tinggi, hingga foto wisudanya yang tampan dengan toga. "Lihat ini," kata Tante Maya sambil menunjuk foto di mana Mas Bisma kecil berdiri melindungi seorang anak perempuan yang menangis. Dia selalu menjadi pelindung. "Dulu itu aku yang diganggu anak tetangga, dan Bisma yang membelaku. Dia memang seperti itu sampai akhir," kataku sambil tersenyum. Tante Maya memegang tanganku. "Kau tahu, Dinda, melalui semua yang terjadi, kau sudah menjadi seperti anak sendiri bagiku. Ibu, maksudku ibunda kita, juga merasa begitu. Kalian adalah keluarga yang tersisa untukku," jawabku tulus. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan aktivitas yayasan. Kami memilih 20 penerima beasiswa pertama, termasuk Adrian. Saat pengumuman, aku meminta untuk bertemu dengan semua penerima secara personal. Pertemuan dengan Adrian sangat mengharukan. Pemuda berusia 19 tahun itu datang dengan ayahnya, seorang pria sederhana yang terus-terusan mengucapkan terima kasih. "Almarhum suamiku yang harus berterima kasih," kataku pada mereka. "Dia yang menginspirasi semua ini." Saat Adrian menceritakan mimpinya menjadi arsitek yang membangun perumahan terjangkau untuk masyarakat kurang mampu, aku tahu kami membuat keputusan yang tepat. Bulan berganti, dan musim hujan tiba. Suatu sore, ketika aku sedang bekerja di kebun, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang wanita kurus dengan payung sederhana turun. "Bibi Sandra." "Dinda," katanya saat kubuka pintu, "aku tidak bermaksud mengganggu." Dia terlihat sangat berbeda, tidak lagi dengan pakaian mewah dan perhiasan mencolok,
tapi dengan busana sederhana dan wajah yang lebih damai. Aku sedang dalam perjalanan ke panti jompo untuk menjenguk ibu. Pikiranku, aku harus memberitahumu sesuatu. Dia menarik napas. Aku sudah mendapat pekerjaan sebagai administrator di sebuah klinik kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Aku senang mendengarnya. Bibi, kataku tulus. Dinda, aku mulai memahami banyak hal sekarang. Tentang apa yang benar-benar penting. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih karena tidak membalas perbuatan kami dengan kebencian. Itu membuatku berpikir. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di pintu, merenungkan perubahan yang terjadi. Mungkin inilah keadilan sejati, bukan hukuman, tapi pencerahan. Hari ulang tahun Mas Bisma yang pertama sejak kepergiannya kami tandai dengan cara khusus. Aku mengadakan acara kecil di yayasan, mengundang semua penerima beasiswa, keluarga besar, dan teman-teman dekat Mas Bisma. Saat berdiri di depan mereka semua, hatiku dipenuhi rasa syukur yang dalam. Bisma mungkin tidak lagi secara fisik hadir di antara kita, kataku pada hadirin, tapi semangatnya, cintanya pada arsitektur, dan kebaikan hatinya terus hidup melalui yayasan ini dan melalui kita semua. Tante Maya berdiri di sampingku, memegang erat tanganku. Ibu mertua, meski harus duduk di kursi roda, tersenyum bangga. Bu Indah dan Bu Wati berdiri di barisan depan. Mata mereka juga berkaca-kaca. Saat matahari terbenam, aku menyendiri sebentar di taman yayasan, tepat di depan plakat peringatan untuk Mas Bisma. Lihat, Mas, bisikku sambil menatap foto suamiku yang tersenyum lebar di plakat peringatan. Kau masih bisa menyentuh banyak kehidupan. Kau masih membuat perbedaan. Angin berhembus lembut, membelai wajahku seperti sentuhan lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, rasa kehilangan itu tidak lagi terasa seperti luka yang perih, tapi seperti kenangan indah yang akan selamanya kusimpan. Rumah yang dulu terasa begitu sunyi kini dipenuhi makna baru. Setiap kamar adalah bagian dari kisah kami. Setiap sudut adalah saksi cinta kami. Dan sekarang, melalui yayasan, cinta itu terus tumbuh, menyentuh kehidupan yang lain. Malam itu, saat aku berdiri di balkon kamar tidur, memandangi kota yang berkilauan, aku tahu perjalanan ini telah mengubahku selamanya. Dari seorang istri yang dilindungi, menjadi seorang wanita yang kuat, dari korban pengkhianatan, menjadi agen perubahan, dari seseorang yang patah hati, menjadi penyembuh. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, terus hidup melalui kebaikan yang kita sebarkan pada dunia. Selamat tidur, Mas, bisikku pada bintang-bintang. Aku akan baik-baik saja, dan aku akan terus membuatmu bangga. Dengan hati yang damai dan penuh syukur, aku pun berbalik dan memasuki rumah. Rumah yang kini tidak lagi menjadi penjara kenangan pahit, tapi istana yang menjaga warisan cinta abadi kami.